Hai friends, saya Sugianto Saputra. Halo, gua Oja. Hai, gue Bro Dedi. Hai, gue Irma. Halo, gue Sharon. Hai friends, gue Rio Lesmana Meswara. Hai, gue Jane Grace. Hai friends, gua Syukron Jamal. Halo, gue Latifah. Yo, gua Eki. Hai, gue Uti. Hai, gua Sidik. Hai, gue Angel. Hai, gue Ervan. Hai, gue Dewi. Dan gue Novel. Friends Radio ID, radio that heal your soul. Sis, gue lagi bingung nih. Gue punya banyak banget masalah. Duh, kenapa? Coba sini cerita. Gue malu ceritanya ke lu. Ya udah. Gue punya rekomendasi nih buat lo. Lo coba deh dengerin Problem Torrent di friendsradio.id. Setiap Senin jam 10 malam sampai jam 1. Ngapain? Orang cuma dengerin orang ngomong di radio doang, males. Enggak kali. Lo bisa WhatsApp mereka langsung loh. Di 0853 9666 1948. Lo kan bisa cerita tanpa mereka perlu tahu siapa lo. Ya, siapa tahu lo bisa dapat masukan atau second opinion dari sana. Ide bagus tuh. Sebenarnya sih, gue cuma pengen cerita aja. Boleh deh, nanti gue coba Friends Radio. Yuk berbagi masalah maupun cerita kamu, plus ikutan ngasih solusi di Problem Torrent. www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Hey. Apa kabar, friend listener? Kali ini Problem Torrent kembali hadir live buat kamu semua. Nemenin malam Selasa, Senin malam kamu ya. Jadi seperti biasa masih sama di sini ya. Sama gue Syukron Jamal, juga sama Sharon Okta di sini. Udah ganti ya namanya Pak ya? Udah. Oke. Jadi benarkan gitu. Udah ya. pakai nama yang real ya? Yes. Ya apa ya? Ya udahlah. Pokoknya selama 3 jam ke depan, kita akan membahas tentang masalah-masalah yang kamu sedang alami, friends. Ya, dan biasanya di setiap minggunya kita akan membahas satu tema ya. Di Senin ini temanya apa? Nanti kita kasih tahu. Seperti biasa, kita akan memberikan clue-clue dari lagu ya. Ya, jadi kalau mau tahu dengerin lagunya, terus kalau udah tahu langsung aja WhatsApp di 0853 9666 1948. Kasih tahu kalau kamu udah tahu temanya. Jadi kayak ini ya temanya gitu, ya. Sekalian absen. Oke. Boleh juga langsung cerita-cerita ya. Curhat lah gitu. Kayak gitu-gitu di WhatsApp. Ditunggu di 0853 9666 1948. Itu dia ya, lagu yang menandakan tema pada malam hari ini di Problem Torrent. Duduk, Ji. Aduh. Ini bangku gak ada yang bener apa ya? Ini bener nih bangku nih. Udah hancur. Oke.
seraya menunggu WhatsApp yang menyala, silakan kirim dulu ya. Kasih tahu ke kita siapa aja yang lagi dengerin dan di mana ya, biar asik. Aji, ada aja di sini nemenin gue juga. Oke, halo friends listeners. Jadi udah pernah dengar Problem Torrent belum? Gue belum pernah sih dengar Problem Torrent. Tapi kayaknya tuh Problem Torrent tuh kayaknya acaranya tuh serius banget ya. Dari musiknya aja soft banget gitu. Kayak penuh cinta banget gitu ya acaranya ya. Kan lo, aduh, gue biasanya berdua sama Sharon tuh kadang suka hilaf gitu. Iya benar. Iya, kadang kan berdua doang gitu kan. Makanya gue di sini sebagai pembatas ya antara hubungan kalian ini berdua di sini, karena musiknya ini soft banget nih, asik banget nih. Iya, asik ya. Backsoundnya ini asik banget nih. Ya. Iyalah. Nah, biasanya di Problem Torrent tuh friend listener tuh bebas buat cerita ya, apapun itu. Tapi biasanya kita ngangkat satu tema yang pokok pembahasan pada malam hari ini di Problem Torrent, dan tadi udah gue puterin lagu yang menandakan itu adalah pembahasan kita sih. Itu tadi ada lagunya Soulja kan. Ada lagu Soulja ya. Udah jelas judulnya kan. Ku menanti di dalam ranjang. Bukan. Judulnya adalah Move On. Move On. Yes. Gila. Gimana Ji? Apa yang lo pikirkan ketika mendengar kata move on ya? Kata move on itu buat gua adalah kata-kata yang menyeramkan ya, kalau kata gue menyeramkan, karena kita harus melupakan kenangan kita dari yang sebelumnya kita mencintai seseorang, tapi kita harus maju ke depan gitu untuk melupakan dia karena dia sudah melupakan kita lebih dulu gitu. Ya kan? Itu jadi menyeramkan, kayak lembar baru dalam hidup kita gitu. Kayak lembar baru dalam hidup gue gitu. Suara lu tuh pas tahu buat Problem Torrent enggak? Ya kan, enggak banget sih. Kalau lo semua gitu. Ceritain aja di mari ya. Tapi kalau lo nih gimana? Kalau mendengar kata move on nih gimana nih, Kron? Move itu kan berarti kan kita harus segera berpindah ya, geser ya, secepat mungkin. Makanya kenapa kalau film-film ini perang gitu. Ya? Move. Oh gitu. iya. Mereka tuh pada nggak bisa lupa mantan gitu. Iya. Move. Oh ya benar. Jadi menurut gue move on itu bukan suatu keharusan. Tapi move on itu udah selayaknya kayak udah makan ya minum. Oh iya benar. Kalau lo udah asik lah ya. Filosofinya dapat banget ya. Jadi kalau lo udah putus ya udah. Iya benar. Lo nggak ada pilihan lain nih, gue nggak bisa move on, nggak bisa. Harus move on. Gitu. Tapi banyak kasus-kasus percintaan anak sekarang itu kan mereka tuh rada sulit ya untuk move on karena kenangan yang mungkin terlalu banyak. Nah ini dia ya kan, kenangan yang mungkin terlalu indah. Kalau kata lagunya Slang itu kan terlalu manis ya. Iya. Itu kadang-kadang buat anak-anak sekarang nih kayaknya sulit banget gitu untuk lepas dari situ. Itu gimana tuh kalau kata lo? Sebenarnya nih gue kasih definisi dulu move on yang bener nih. Karena banyak yang ngira tuh gimana ya, salah mengartikan kata move on. Oh iya benar. Jadi banyak yang mengira bahwa tidak bisa melupakan itu nggak move on. Nah ini salah nih. Oh gitu ya. Ngerti nggak lo kayak apa sih namanya? Ya lu aduh gue masih keinget dia, gue belum bisa move on. Oh bukan, itu sih bukan nggak bisa move on. Ya udah lu, karena semakin lu mencoba melupakan itu akan semakin keinget menurut gue ya. Jadi sebisa mungkin bukan melupakan, tapi mencari hal baru lagi supaya lama kelamaan itu ya hilang sendiri. Gitu. Dunia baru lah ya. Jadi dunia baru. Move tuh bukan melupakan tapi berpindah. Oh iya benar. Jadi nggak ada yang salah ya kalau misalnya masih ada sedikit kenangan yang nyangkut gitu ya di pikiran kita, di hati. Yang penting lu udah bisa merelakan dia, terus lu mencoba mencoba hal baru ya, misalkan kayak cari pasangan yang baru lagi misalkan. Nah yang masalah nih dia keingetan terus, tapi dia nggak nyari pasangan, nggak mencoba mencari pasangan yang baru.
Oh, seperti Gue itu. masih mending orang yang mencari pasangan baru tapi masih keingetan, itu termasuk move Oh on ya, kata itu gue. termasuk move on ya. Iya. Daripada dia yang cuman berpindah tapi ya seperti itulah. Iya, jadi itu tuh harus benar di situnya dulu. Jadi jangan sampai salah mengartikan kata move on itu sendiri nih, friend listener. Tuh ya, jadi di situ udah jelas. Sudah jelas ya bahwa move itu adalah berpindah, ya, bukan melupakan. Bukan. Benar. Jadi Ini kita ngomong seperti ini dengan backsound ini kayaknya kita asik banget ya. Iya, suara-suara cowok Asik, berat gitu iya, ya. suara-suara cowok berat ya. Makanya gitu ya, itu udah harus ditanamkan dulu definisi move on supaya tahu gimana caranya move on. Kalau lo belum tahu, kayaknya lo nggak bisa move on deh, karena semakin lo coba buat move on, kayak yang tadi semakin lo mencoba buat melupakan, itu bukan caranya. Itu malah semakin inget terus nggak bisa lagi. Kadang-kadang cewek suka gitu ya. Cowok tuh yang paling jago tuh kayak. Iya, kalau gue sih ya mungkin banyak sedikit kenangan yang nyangkut ya, banyak sedikit yang masih terfikirkan, tapi ya ingat rasanya gitu. Iya, ingat rasanya lah. Mungkin pada saat nggak ingat muka, ingat rasa. Ya? Mungkin pada saat gue berpindah ke lain hati, mungkin ada sedikit percikan-percikan asmara yang masih tertinggal gitu ya gak sih? Kalau kata Bang Cari, rasa yang tertinggal ya. Iya, masih ada rasa yang tertinggal. Tapi buat gue itu adalah suatu pembelajaran hidup ya. Iya, jadi buat gue ya oke, nggak masalah, ya udah, lo itu masa lalu gue. Iya. Jadi ya udahlah, gue bilang. Kalau masih ada percikan-percikan asmara yang masih nyangkut, ya itu adalah konsekuensinya ya kan. Lo berani membangun sebuah hubungan dan lo berani untuk memutuskan sebuah hubungan itu sendiri pastinya. Asik, sedap gak sih? Keren. Asik gak sih? Iya, ini kita ngomong dengan backsound seperti ini, gue aduh langsung ke bawah ya. Iya, gue ke bawah. Langsung ke bawah, pinter gitu ya. Ke bawah, iya, asli, begitu iya, begitu asli. ya. Nah, gitu. Langsung ke bawah ini apa? Aura sotoynya keluar. Gitu. Ya, coba WhatsApp di 0853 966 1948, oke? Gua tunggu di sini, lo ceritain tentang cerita lo move on gimana caranya. Oh, udah banyak yang mengomentari definisi gua sama Aji yang luar biasa, share. Iya, jadi ada banyak rakyat-rakyat yang Rakyat jelata ya. iya yang mulai menolak, yang mulai memprotes, yang Emang mulai apa sih? menyetujui juga banyak. Apa sih tadi gua nggak dengerin. Coba ulangin lagi. Siapa tahu Ada. baru ada friend Udah listener hilang, yang baru sudah baru nge-in sudah kan? terkontaminasi ya kita ya. Coba menurut lo Langsung dong, aja. menurut Sharon nih. Sharon gimana? Gue ya? Selaku mewakili ras Apaan? wanita. Ras wanita. Oh, wanita tuh ras. Iya. Pinter sekali penyiarnya, Bung. Gila. Emang kenapa? Dan ras pria. Kenapa? Gak apa-apa kan? Parah. Iya dong. Kalau menurut gua move on itu adalah aduh, nggak di-prepare dulu nih, gimana dong? Apa ya? Pikir dulu ya, lada loading nih soalnya. Lagi, oke. Move on loh, Lo move. pernah dong pacaran? Gue mau mulai Insya dari situ Allah, nih. Alhamdulillah pernah. Oke, udah dong. Udah. Bagaimana ceritakan dari Anjir. ceritakan ketika lo putus sama mantan lo. Lu udah punya mantan dong? Alhamdulillah udah. Ya, ceritakan bagaimana lo bisa putus dari mantan. Udah berapa tahun? Anjir, jangan ditanya lah. Lu mentang-mentang tahu lu, kesel banget gua. Ini kita mancing Sharon ya untuk bercerita. Enggak, dia tuh udah tahu ceritanya, cuma dia pengen gua on airin aja, kesel banget. Oh, jadi biar lebih go publik ya kisah cinta lo ya. Asik, Biar viral. Biar viral. Udah 6 tahun, Pak. Nah, Saya gimana udah sendiri 4 gimana tahun. bisa lo selama 6 tahun melupakan mantan lo itu? Ceritakan. Bisa, dari hari pertama putus juga udah bisa. Oke, kenapa bisa? Eh, Menurut lo, kenapa lo bisa melupakan dia? menurut gue nih ya, dari sisi gue ya. Iyalah. Penonton nggak boleh komentar ya. Awas Boleh, ya. boleh. Kalau menurut gue adalah gue nggak butuh. Gue bisa semuanya sendiri kan ya Pak ya. Semua bisa sendiri kan. Ya. iya, iya. Karena semua bisa sendiri, jadi gue nggak butuh
nggak butuh sosok untuk ya apa ya, memberikan kasih sayang, antar jemput dan segala macamnya gitu. Kalau gue sih waktu itu singkat ceritanya adalah gue putus, gue chat via SMS dong. Waktu itu masih SMS kan 2000. Oh gitu. Enggak 2011. kurang gentleman ya cowoknya ini ya. Kayaknya memutuskan hubungan lewat pesan singkat tuh kayaknya kurang gentleman menurut gue. Iya, jadi lewat SMS terus gue bilang, lu cari cewek lain deh, kata gue bilang gitu. Cari cewek yang dalam tanda kutip beneran cewek gitu. Yang apa namanya? Lucu sekali ya. Yang bisa memperlakukan lu selayaknya pria. Cie, gokil gak gue? Gokil Sharon. Iya. Soalnya sama dia tuh dibanting mulu mantannya. Karena banyak sekarang tuh udah banyak ya cewek-cewek yang mandiri ya. Cewek-cewek yang mandiri tuh sekarang udah banyak yang apa-apa bisa sendiri. Apalagi cowok ya. Cowok apa-apa bisa sendiri jelas. Justru paling hebat cowok lo. Iya. Apa-apa bisa sendiri ya enggak sih? Iya. Yang gue ngomongin bisa sendiri sama Syukron juga sama konteksnya mungkin ya Pak ya. Oh iya. Dia juga matanya gitu. Ngajak-ngajak gua. Nah, untuk berbicara yang tidak-tidak. Nah ya terus gue bilang sama dia, lu cari deh cewek yang lain yang bisa memperlakukan lu layaknya pria gitu. Dah, gue di sini gue segala macamnya gue bisa semua. Jadi kayak pacaran sama gue tuh nggak ada artinya gitu kan, nggak bisa yang jemput gue dong gitu kan, gitu ya. Anterin gue kesini dong, aku butuh kamu gitu. Gue nggak pernah kayak gitu. Dan mungkin cowok-cowok tuh perlu gitu kan sense untuk gue berasa gue dibutuhin dan segala macam, dan gue nggak bisa ngasih itu ke dia gitu. Jangan dia lagi dengerin aja ya. Ya udah gitu, ya udah tuh kan awalnya gitu Kron, maksudnya gue masih nganggepnya dia kayak ikan teri gitu nggak lo? Jadi apa bilang enggak aku nggak mau putus gitu kan. Aku mau sama kamu. Serius. Kenapa lu nggak percaya aku gitu sama cowok? Parah. Seperti selayaknya cowok kebanyakan juga seperti itu. Iya, seperti itu. Enggak aku nggak mau putus gitu kan. Gue bilang enggak lah, pokoknya gue mau putus, gue bilang gitu. Gue lu sana lah, gue nggak baik buat lu. Klise ya. Gue nggak baik buat lu cari aja lah yang lain lebih baik, gue bilang gitu. Udah tuh Ron, pokoknya aku nggak mau putus. Apa yang terjadi selanjutnya? 5 menit kemudian dia SMS gue, kita putus ya. Mungkin dia berpikir 2 kali ya. Dia berpikir ya sepertinya apa yang dikatakan Sharon ini bener banget ya. Kayaknya iya juga sih ya. Ketika dia nggak mau putus, apa reaksi lu sih? Apa maksudnya? Ya kan dia masih nggak mau putus, lu bodo Kesel. amat apa? Gue kesel. Terus lu bilang apa? Susah putusnya, gue nggak suka yang kayak gitu-gitu. Biasanya kan cowok tuh kan, oh ya udah gitu. Jadi kalau lu menye-menye gitu Terus kan, dia jawabnya ya, pokoknya kita putus. Gue bilang gitu. Terus sampai kayak gitu terus dah. Sampai gitu terus kan, akhirnya gue nggak balas lagi. Nah itu setelah gue nggak balas lagi 5 menit kemudian dia bilang, kita putus ya. Deh waktu itu, ya lu bayangin ya, ini anak satu SMA bang. Anak satu SMA gue bayanginnya gini, ya itu mah cuma egonya dia aja. Dia nggak mau diputusin sama pacar pertamanya dia. Nanti apa yang akan dia ceritakannya sebagai laki-laki gitu, apa? Gue diputusin sama cewek pertama gue, kan nggak enak gitu kan ya. Akan lebih wow ketika dia bilang, iya tuh gue putusin tuh si Sharon nggak bener gitu. Lebih enak gitu kalau gue pikirnya. Tapi emang gitu, gue dulu tuh sebelum pacaran tuh gue masih nggak ngerti konsep putus tuh, gue nggak ngerti. Apakah harus ada kesepakatan kedua belah pihak? Iya benar. Hitam di atas putih, Gue nggak ngerti, serius gue nggak ngerti. Tapi dari kisahnya si Sharon ini berarti kayaknya Sharon ini lebih terlihat gentleman ya dibanding cowoknya itu ya. Lo memutuskan itu dari diri lo sendiri ya kan. Keren sih kalau kata gue, keren banget. Kan sebenarnya pas episode All About Love-nya Prabu Toren juga kan kita sempat ngobrol. Apa sih artinya cinta buat lu gitu. Nah bagi gue tuh artinya cinta adalah ya itu tadi ya, yang kemarin gue bilang artinya cinta buat gue itu adalah gimana buat hidup pasangan gue jadi lebih baik, lebih sederhana, lebih simple dan lebih bahagia gitu. Ketika gue nggak bisa ngasih itu ke pasangan gue, ya sudah berarti gue nggak baik buat dia gitu. Mantap sekali ya. Nah jadi kalau ngomongin proses move on gue nggak ada. Begitu dia bilang kita putus ya, gue langsung telepon teman gue jingkrak gue putus gitu kan. Akhirnya gue bisa putus. Dan itu tuh bukan gue bisa pastiin sama friends listener kalau itu tuh bukan perasaan yang muna gitu, bukan perasaan yang lu sedih diputusin gitu, tapi lu nya tuh kayak nggak rela gitu. Gue bener-bener istilahnya kayak lepas dari hubungan yang diikat gitu kan, diikat nih, lu pacar gue pacar lu gitu. Bener-bener lepas ya, gue happy as a free woman. Anjir, asik ya. Free woman. Jadi gue enak banget lah gitu. Jadi gue move on itu
prosesnya seperti itu, tapi bukan berarti gue nggak punya definisi dari move on. Singkat ya berarti ya proses lo untuk berpindah ke lain hati itu. Hitungan menit Pak. Hitungan menit Si ya. cowok mantan lo itu belum, pacar lo yang waktu itu ya mantan, berarti kan kayak belum ngomong gue putus, lu udah move on ya di situ ya. Udah. Pak. Saya Bahkan udah pada saat menjalin hubungan itu siapa tahu dia sudah move udah on. move on. gitu. Kayaknya udah move on. Jadi, nah itu deh. Nah, cuman nggak tahu, ada kata orang ya, kalau misalnya move on itu adalah ketika lu sudah benar-benar melupakan mantan lu dan lu punya yang baru. Nah, itu lu baru benar-benar move Ya, on. tadi Nah, gue bilang definisi move on tuh gitu. nah, kalau definisinya move on dari lu, berarti gue belum move on karena habis dari dia gue nggak punya pacar lagi. Berarti gue belum move on dong, Pak? Tapi lu nggak mikirin kan? Enggak. Iya Ya, itu. enggak, tadi masalah gue tuh lu masih mikirin tapi lu udah punya pasangan baru, nggak masalah. Itu tandanya lu udah move on. Yang jadi masalah tuh ketika dia belum punya pasangan lagi tapi masih mikirin. Gitu. Lah lu kan udah nggak mikirin, lo udah nggak ada kategori di situ. Oh iya. Itu yang bahaya ya, itu yang bahaya. Itu bahaya banget. Ketika lo sudah memutuskan hubungannya, lo nggak mau berpindah ke lain hati nih. Tapi lo masih mikirin terus, seharinya lo masih mikirin terus, lo masih mikirin. Itu yang bahaya. Itu yang malah lebih bahaya. Karena lo masih nutup perasaan lo buat orang lain. Lo nutup nggak perasaan lo buat orang lain? Iya. Enggak sih. Lo terbuka ya, Soalnya lo ya. sangat terbuka ya. Sangat Siapa terbuka. aja bisa ya. Siapa aja bisa ya, siapa aja bisa. Oke. Kalau yang kayak gitu kayaknya ambigu, Pak. Luas banget, Pak. Luas ya. Saya nggak mau terperangkap. Maksudnya tuh siapa aja bisa menarik hati lo gitu. Iya, kalau memang sesuai kriteria. Cuman yang lucunya gue pernah bilang kan sama teman gue kan pada bilang tuh, Ren udah umur berapa cari pacar dong gitu kan. Terus gue bilang, gue mau punya pacar tapi lo harus cariin yang ini ada 5 kategori gitu kan. Terus dia bilang gini, ada sih cowok kayak gitu, dia bilang gitu, tapi cowoknya mau nggak sama lo. Nah itu jadi satu masalah lagi gitu gue bilang. Nah kalau udah kayak gitu berarti bukan kuasa gue kan. Benar. Gue daya ngeles ya kayak bajai bu. Orang lain yang belum bisa move ke lu. Orang-orang baru itu ya, padahal belum tahu siapa. Tapi kalau Sukron nih gimana? Kalau lo gimana? Berapa nih waktu lo nih? Berapa lama ini nih bukan aib ya. proses move on lo nih? Berapa lama nih kira-kira nih Gua kan dari Sukron? belum pacarannya belum banyak ya, belum sebanyak ya kalian lah mungkin. Aji lah. Aji tadi cerita di bawah, liar banget. Gue nggak ngikutan, cuman gue nguping aja. Yang di mobil iya Pak. Gila. Terus ke rumahnya anaknya temennya iya Men. Pak. Aduh, Tapi Aji. Aji nggak gitu kok orang. gitu, Dia nggak baik. gitu. Gua Ini baik. masalahnya cewek gue sama cewek Oji ini lagi Iya, dengerin nih. cewek gue lagi dengerin nih. Gue juga lagi dengerin. Jadi ya hati-hati Masa? aja Sharon ya. Ya, berbahagia lah ya kalian para pacar Aji dan pacar Sukron. Sini akan gue buka. Ya. Oke, kita sampai sini aja dulu nih. Kita akan ketemu lagi besok. Ya. Belum. Aduh. Udah jangan Kron jangan gemetaran gitu, Kron biasa Enggak, aja. Saya biasa aja. Gue jadi menebak-nebak apa yang akan terjadi berikutnya ya. Ada Ebi nih lagi hadir. Ya, halo Ebi. Ya, silakan. Ebi, kamu habis digoreng? Udang gitu. Happy. Ana jadi lapar. Tuh gue setuju sama filosofi mengenai move on, dan juga move on itu berpindah bukan melupakan tuh. Oh, itu punya siapa tuh? Punya gue. Punya gue, lo. punya dia juga. Ya, Ya kita sepakat Kita lah sepakat karena lah. Berpindah. karena yang namanya move itu kan move berpindah ya, bukan melupakan gitu. Kalau melupakan berarti forget on ya berarti Iya. ya. Bukan move on ya. Forget on. Harafiah banget ya, Pak. Lu udah forget on. Lu udah forget on belum? Bulan nih gue masih remember on. Kayak mod forget, mod remember. Nah, boleh juga lah ya. Keren ya. Yaudah di WhatsApp di 0853 956 1948 kasih tahu definisi move on. Yes. Monita Tahalea memulai kembali. Itu salah satu lagu yang menandakan kamu harus memulai kembali ya. Iya, harus mengganti kenangan lama dengan kenangan yang baru. Yes. Nah itu dia. Benar kata si kakak Monita bahwa kau harus memulai kembali ya. Jadi tapi menurut lo apakah harus memulai kembali ini definisinya dari nol lagi atau
meneruskan. Enggak gini. Jadi memulai kembali itu bukan memulai suatu hal yang baru gitu. Kayak misalnya lo setelah putus dengan pacar lo dan lo tuh sebenarnya nggak harus untuk punya pacar lagi gitu. Cukup untuk ya melupakan aja, cukup untuk kalau masih ada sisa-sisa kenangan ya lo berpindah lah. Maksudnya lo cari dunia baru ya kan, cari tempat di mana lo nggak pernah temuin itu, cari di mana suasana yang asing sebelumnya tapi jadi nyaman kelamaannya gitu. Benar. Jadi dari situ ya bisa yang namanya kita menamakan itu move on. Nggak harus melupakan ya. Ini kata siapa? Kita sambil live IG ya. Kata Kak Okta, move on bikin puyeng. Move on bikin puyeng. Aduh. Kak Seren. Oh, kenapa bikin puyengnya? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa coba Kak Okta? Kenapa bikin puyeng itu? Kenapa bikin puyeng ya? Mungkin itu yang tadi gue bilang. Jadi banyak yang salah mengartikan ya. Jadi seolah-olah tuh move on adalah seolah melupakan itu adalah salah satu dari move on. Jadi berusaha keras melupakan gitu. Iya. Jadi harus berdamai dulu dengan move on. Dengan move on. Berdamai dulu. Aku jadi ini nih gara-gara ada yang WhatsApp, gue jadi salah fokus. Jadi berdamai dulu sama diri sendiri ya kan. Jadi supaya buat bisa menerima orang lain gitu. Nah kalau kita masih mikirin dia, kita tidak berdamai dengan diri sendiri, kita masih kayak menyesali lah. Biasanya kan kalau misalkan pacaran putus tuh kan suka menyesali yang udah-udah. Enggak, gue gak ngomongin lo sih. Enggak, gue cuma lagi dengerin lo doang, Bro. Dia tuh kayak enggak gue gak gitu. Iya lu gak gitu. Matanya seperti berbicara seperti itu ya. Aduh, jijik keluar dia. Dia ngebelain Sukron, aku gak suka. Dia sebelumnya tuh ini lo, gue salah-salahan dulu. Hai kak, siapa tuh yang jadi juru bicaranya? Nah, Hai, gue Aji nih. Aji ini adalah penyiar baru Kak Okta di friendsradio.id. Gue kali maksudnya masa gak kenal gue? Gue Ini? Sukron Jamal. Kalau yang ini? Sukron Jamal. Kalau yang ini nggak penting, yang ini. Tuh, yang ini tuh jangan nggak penting. Aji ntar yang terkenal duluan orang. Gue di sini di mana-mana nggak terkenal. Udah lama, padahal di sini sendiri tapi nggak ada yang Bapak kenal ini gue. haus akan pengakuan, tetap ya Pak ya, tetap ya. Kemarin udah gue bahas nih Sukron ya. Ya balik lagi ke topik Pak. Ya jadi itulah. Ayo gue bacain di WhatsApp dulu nih. WhatsApp dulu, ada siapa nih? Kayaknya Jaki nih. Jonathan. Jonathan. Belum di save nomornya. Baru stream nih kakak kece. Jonathan dari Duren Sawit, pas banget nih. Temanya move on. Kata si Jonathan, gue baru 2 minggu nih putus. Kata anak sekarang mah move on is easy. Masa sih? Ya tapi bener loh. Sekarang tuh move on terasa lebih mudah ya. Kenapa ya? Karena terasa lebih mudah karena sekarang karena banyak juga. pelampiasannya buat anak-anak zaman sekarang tuh. Pilihannya juga banyak kali ya Pilihannya Pak juga ya? banyak ya. Mau yang kategori gold, silver atau yang festival ya terserah lah gitu. Emang handphone Pak. Nah terus nih dari kata Kak Okta sebenarnya udah berdamai dan udah lupa kenangan. Cuman kalau masih ada urusan lain sama dia jadi bikin sakit terungkit lagi. Aduh. Cus aja lah ke streaming biar tambah eksis. Wah boleh banget Kak. Yuk langsung ya kita tunggu ya WhatsApp di nomor yang biasanya Kak Okta WhatsApp. Enggak, berapa? Berapa dong? Nomornya sebutin dong. 0853 9666 1948. Hafal. Afin Gosrum gimana nggak hafal? Lain lagi kalau lo pertanyakan itu ke gue. Ya, kalau ini dia putus. Kalau dia nggak bisa nih, gue mau nggak hafal, gue mau ini. Ya buat Kak Adit, Kak Isyan yang lagi live bareng kita di Instagram, langsung streaming yuk bareng kita ngebahas Move on di Problem Torrent. Langsung aja streaming di friendsradio.id. Dan kalau mau cerita-cerita bisa langsung WhatsApp ke nomor yang tadi aku sebutin, yaitu 08 53 9666 1948. Oke Pak, kalau gitu kita lanjut lagi Pak. Oke. Jadi, nah gue nih ada yang mau gue tanya ini sama kalian. Silakan. Apa tuh? Apa sih menurut kalian yang buat move on itu jadi susah Pak? Karena masih banyak bukan masih banyak nih, tapi masih sering yang namanya ketemu.
Misalkan lo punya pasangan yang di satu lingkaran hidup lo gitu, di circle lo gitu. Ya, at least misalkan kayak di teman kampus, teman sekolah, teman main di rumah satu RT gitu kan. Lo susah tuh buat move on biasanya gitu. Oh, berarti kalau pacaran sama saudara parah loh Pak ya, seumur hidup ya. Tapi emang gue ngomongin masalah itu, gue punya teman gue yang pacaran sama pamannya. Wow. Pamannya tapi karena tapi pamannya seumuran, sepantaran kita. Cuman status dia di keluarga itu sebagai pamannya gitu. Pacaran lama sayang banget gitu kan. Udah gitu pamannya ini mutusin teman gue. Wow. Mutusin dan move on-nya susah Pak. Move on-nya karena ya itu acara keluarga ketemu gitu itu, kan ya. Itu sulit. Nah itu lebih sulit dibanding ya itu sekampus tadi kan. Begitu lu wisuda bye-bye gitu. Nah kalau ini ya neneknya kenapa-napa, kakaknya menikah, sepupunya yang pertama nikah. Arisan keluarga. Iya arisan keluarga, acara mereka keluarga, harus ketemu Imlekan gitu kan, Idul Fitri. Waduh udahlah itu mah. Nah itu dia makanya menurut gue yang bikin susah tuh itunya. Jadi sebenarnya ini juga nih, ada juga orang-orang yang cara move on-nya tuh salah. Menurut dia dengan cara memblok sosial media, terus ngapus semua kontak. Wah iya betul. Blok sosial media. Betul. Ini maksudnya blok sosial media dia gitu, kayak tutup Instagram, jadi kantor Instagram ditutup. Supaya nggak ada yang main Instagram, kedua belah pihak. Merugikan orang lain gitu, maksudnya banyak yang. Iya banyak yang melakukan hal itu. Iya banyak yang mengais rezeki di Instagram gitu, tapi gara-gara mereka berdua Instagram tutup misalkan. Ya nggak mesti nggak blok masing-masing akunnya gitu. Ya banyak. Kayak temen gue ada ya cerita lucu ya. Jadi dia baru putus nih, terus dia ngeblok karena emosi kali ya. Ini cowok nih. Temen gue tuh cowok, ngeblok semua sosial medianya, di deletein semua kontaknya, kayak BBM-nya segala macam. Tapi yang lucunya abis itu apa? Dia sok move on kan, menurut dia kan. Abis itu dia nanya ke gue, lu follow si ini nggak ceweknya? Dia berusaha Terus mencari kenapa tahu emang? ya. Enggak follow. Enggak lihat dong. Gue mau lihat dia postingannya apa. Karena kalau di blog itu kan nggak bisa ngelihat gitu Itu kan. namanya gagal move on. Ya, itu dia gagal move on. Jadi menurut gue move on tuh ya dibiarin aja begitu, nggak usah sok-sokan menutup silaturahmi, komunikasi gitu. Semakin lo bisa tetap komunikasi biasa, tapi lama-lama lu nggak ada rasa, itu move on. Nah, Terus gokil. semakin terbiasa ya. Wah, kayaknya dengan backsound seperti ini jadi keluar ya. Aura-aura dokter cinta kita nih ya. Keboy-keboykean. Iya, seakan-akan kita tahu segala hal tentang asmara gitu. Boyke-boykean ya. Itu ya sih yang tadi yang catchy banget tuh boyke-boykean. Keboy-keboykean ya. Boyke-boykean. Okta di Hong Kong katanya dia streaming biar jelas. Mantap. Yang tadi di Instagram ya. Gokil Kak Okta, gokil. Kita dari Hong Kong ya? Iya. Ya. Dari mana? Dari Hong Kong. Kita Hong bahasa Kong. Hong Kong dong. Coba lu bisa gak sih? Nggak bahasa? bisa. Gua Cina Indonesia. Aji bisa. Iya, lu bisa Ji? Oh, gua gak bisa. Lo mancing-mancing. Iya lu. Siap. Oke, jadi kata Jonathan juga kuncinya ketika mencinta jangan gampang kasih hati 100%. Kasih 65% lah. Jadi kalau lo sakit hati, lo punya 35% buat modal lo move on. Wah. Kayaknya si Jonathan nih ini ya punya toko kelontong Iya, kayaknya. pakar ekonomi ya, Iya. kayaknya Kayak pakar ekonomi. supervisor ini di departemen store ya. Tapi boleh juga sih, Boleh boleh lah. juga. Semua berawal dari memulainya suatu hubungan, itu modal dasar buat move on. Tuh, sama berarti sependapat ya sama gue ya. Benar-benar. Iya Gua sih. juga setuju tuh. Sama yang kayak kita bilang di All About Love kemarin itu loh Pak. Sebelum lu belajar mencintai orang lain, lu harus cinta dulu sama diri lu Nah, itu sendiri. dia makanya lo harus benar-benar bisa merelakan diri lo, tahu diri lo dulu baru bisa. Tapi mending sih Jonathan kan 35 ya. Kalau gue biasanya ngasihnya cuma 5% doang. Ya. Wow. Ya, soalnya kan Cina, Pak. Gua tahu 95%-nya. Tapi gue Cina, tapi gue juga Cina udah gitu gue Padang, men. Waduh. Lu bayangin. Lu parah lu. Lu bayangin, men. Lu bayangin, men. 0,01%. Gue Cina terus gue Padang. Untung gue bukan Yahudi ya. Kalau gue Yahudi lebih parah lagi, men, pelitnya. Gokil. Jadi tuh kalau dia tuh, kalau lu kan maksudnya disimpan ya. Kalau Iya. dia tuh 5% juga, tapi 95%-nya itu diputer.
Problem Toran, gua Sukron Jamal, Aji dan juga Sharon akan berbicara kali ini tentang move on ya. Tadi udah banyak dibahas tentang definisi move on, friends. Jadi kalau kamu punya definisi move on sendiri ya, coba kasih tahu kita gimana definisi move on. Atau kalau kamu nggak bisa mendefinisikan, coba ceritain pengalaman kamu tentang move on. Biasanya kan orang move on tuh caranya beda-beda. Iya benar banget. Ada yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan gitu yang positif atau lupa gitu. Iya. Ada juga yang negatif nih, ada juga yang negatif. Yang negatif ini bahaya. Ya. Yang negatif ini bahaya. Kadang-kadang dia yang move on itu mencari kesenangan ya dengan cara-cara yang negatif. Kayak nyari-nyari teman untuk berbuat kriminal. Berbuat kriminal. Begal misalkan di jalan. Iya, begal atau ngapain. Kita begal yuk, gue lagi galau nih, gue gak bisa move on nih, gitu. Serem ya, jangan ya. Serem, jangan. Jadi kalau bisa lakukan kegiatan yang positif. Seenggaknya biar bisa kamu tuh gak keingetan dia terus. Biar kamu bisa mencari orang baru lagi. Yang lebih positif pastinya. Kan? Yang ngasih aura positif juga. Itu pun kalau kamu mau move on. Kan ada juga orang yang enggak, gue emang gak mau move on, ya terserah. Oh ya itu gitu. Sih urusan lo gitu maksud gue. Itu sih urusan lo. Ada WhatsApp ya? Ada WhatsApp dari Okta. Ada Okta. Tadi gini Kak Haji, Kak Sharon, dan Kak Sukron. Nama gue terakhir kan. Begini memang nih. Okta, coba sekali nama gue pertama ya. Atau siapapun yang dengerin ya, Kak Sukron, Kak Haji, Kak Sharon, atau Kak Sukron, Kak Sharon, Kak Haji gitu. Gak masalah gitu. Ya, ini gue sih tapi ada peningkatan. Nama gue disebut. Biasanya enggak ya. Biasanya enggak. Kakak yang itu katanya. Kakak yang satu lagi. Katanya gini, namanya udah putus sih, cuma ada tanda petik. Gini, maksudnya urusan lain yang harus diselesaikan jangka panjang. Jadi itu maksudnya gimana tuh? Jadi tuh kayak ya gue ngapain gitu kan, kalau udah putus masih ngurusin dia. Oh ya benar. Masih mikirin dia, masih nanya tadi stalking dia. Ngapain, masih ada urusan gue yang harus diselesaikan di kedepannya, jangka panjangnya gitu. Tapi kadang-kadang emang suka gatel sih gitu ya nggak sih? Kadang-kadang masalahnya cewek-cewek nih kadang-kadang suka gatel kayak pengen tahu gitu kabarnya. Tapi ya gengsi, mau gimana? Udah terlanjur gua blok ya kan? Mau gua add lagi malu gitu ya kan? Kadang-kadang cewek tuh juga suka terlalu cepat ambil keputusan gitu ya. Kadang-kadang cewek tuh suka terlalu cepat kebawa emosi sehingga jadi kayak true story nih ya, true story. Banyak kejadian yang membuat gue berpikir kalau itu tuh sebenarnya nggak perlu. Kayak misalnya baru punya kesalahan sedikit, terus lo mutusin cowok lo gitu. Padahal yang masalahnya tuh masalah sepele gitu. Masalahnya kadang-kadang kan yang kita hadapin apa sih kalau pacaran tuh? Ya masalahnya masih masalah remaja kan gitu. Bukan masalah kayak soal ekonomi kayak gimana kita berumah tangga kan. Benar. Jadi sebenarnya semuanya masih bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kadang-kadang tuh gue bukan menyalahkan cewek juga sih. Tapi kadang-kadang kedua belah pihak ini suka salah ambil keputusan terlalu cepat gitu. Keren. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau lo ada masalah ya sama pasangan lo gitu kan, ya usahakan jadiannya baik-baik gitu kan. Benar banget. Pisahnya atau putusnya juga baik-baik gitu. Jadi itu akan, menurut gue ya, itu akan lebih mudah move on dibanding putus dengan rasa emosi. Gitu. Jadi ketika nanti ketemu dia lagi masih ada rasa nih yang emosi yang tertinggal nih. Gila. Coba waktu itu mah gue pukul aja palanya gitu ya. Sayang cuma gue ketemu lagi sayang doang lagi gitu. Ada tuh yang kemarin nusuk tuh yang di mall. Itu berat banget men. Iya jadi gitu. Tapi ada lanjutannya lagi sih. Dengan secara tidak langsung kan tetap aja berhubungan lewat sosmed atau WhatsApp. Jadi rasa move on itu timbul tenggelam kayak timba di sumur. Wow. Boleh juga ya kata-katanya ya. Kayaknya Okta nih ada bakat penyair juga nih. Tumbuh di sumur. Boleh. Timba di sumur. Ada lagi. Baru stream nih kakak kece, gue Indri dari Bekasi. Halo, gue Sukron Jamal, tetap ya pengen. Kenal ya. Halo, gue Aji Aquarius. Topiknya asik juga nih, bahas move on. Asik. Oke,
move on menurut gue adalah Cing, ada backsoundnya gitu ya. Ding 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 gitu. saat sudah menerima kenyataan untuk mundur dan membebaskan orang yang kita cintai. Sedap. Dan menyadari kebersamaan dengannya hanya akan memperburuk kehidupan berdua. Mantap. Wadaw. Kenangan baik atau buruk tidak akan bisa dilupakan sampai kapanpun. Tapi saatnya sudah move on adalah saat sudah tidak merasakan sakit dan bisa tersenyum lepas saat teringat. Nah, itu. Mantap. Ini Ya, Indri bagus. mengambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan malam ini. Ya? Pintar kamu. Pintar Indri. kamu sayang. Ya, aku catat nomor WhatsApp kamu ya. Nah, ini jadi cewek-cewek seperti Indri nih yang patut banget nih. Patut banget ya karena dia mengerti gitu ya. Nggak sih? Karena dia mengerti. Iya, bagus banget. Intinya yang penting harus punya spirit. Menyemangati diri sendiri. Bahwa yakin bisa untuk terus move on without or with kekasih baru. Sedap. Goks. Terima kasih, semangat terus untuk kalian. Wah, terima kasih banget. Itu keren. Ini gua screenshot, nanti gua post ya. Iya, kita post. Ini ya. salah satu Indri dari Bekasi. Bagus dibilang. Terus di WhatsApp. Hai Indri. Hai. Wajib juga sih. Wajib juga. In foto kamu baru aja di zoom sama Kak Yukon ya. Kamu harus tahu apa yang mereka lakukan di ruang studio. Satu-satunya penyiar yang di Probentoran yang memihak pada wanita hanya Seren Okta di sini. Oke. Emansipasi wanita. Ya, apa hubungannya emansipasi wanita? Ya nggak suka aja. Tapi suka juga. Aduh. Tadi udah masuk lama ya Pak? Kok saya nggak dipanggil? Kamu sibuk. Kamu sibuk sekali, Nyonya Seren. Tapi emang apa sih? Seru sih. Gimana caranya? Dia bilang tuh quotes yang gue tangkap, yang gue ingat adalah ketika dia bilang sudah bisa menerima kenyataan untuk mundur dan membebaskan diri orang yang kita cintai, itu kan punya syarat. Iya, punya syarat. Dia mengemas dari kita bertiga sebenarnya. Gokil. Mengambil kesimpulannya ya. Iya. Jadi yang paling keren juga yang move on tuh saat tidak merasakan sakit dan bisa tersenyum lepas saat teringat. Itu keren Aduh, banget. gokil. Ini kayak ditutup. Ini kayak statement akhir gitu Iya, ya. itu keren Kayak, banget. wah, gokil. Nah, Kita ini nih, pasangan yang tepat buat Kak Irfan. Kalau brosis kan Kak Irfan selalu gitu. Apa tuh? Ngomong buat kesimpulan. Irfan. Ya, sampai di mana kita? Itu keren. Jadi Iya. masih dibahas juga nih, Indri. Masih membahas definisi cinta, definisi move on gitu. Jadi masih membahas itu, dan silakan yang mau kirim lagi atau belum kirim langsung di WhatsApp di 0853 9666 1948 ya. Iya. Indri. Tapi ngomong-ngomong kalau dari tadi ya, kita tuh ngobrolin masalah kalau lu istilahnya tuh move on tuh, kalau yang tadi kita tuh seolah-olah kita ngomong tuh kayak lu ditinggalin gitu ya. Lu putus dan lu nggak terima sama keputusan Keputusannya, putus itu. Nah, kadang-kadang kan juga tuh ada tuh orang-orang yang mutusin terus nyesel tuh, Pak. Banyak. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, Pak. Kalau untuk orang-orang seperti mereka gimana definisi move on-nya? Nah, sebenarnya kan sama aja nih ketika dia intinya siapa yang memulai untuk pisah gitu, maksudnya gitu. Siapa yang mencetuskan untuk pisah, siapa yang ngomong gitu kan, tetap aja itu endingnya kan dia berpisah gitu kan. Kenyataannya mereka berpisah. Cuma memang beda yang tadi lo bilang, beda mungkin penyesalannya. Kalau misalkan yang diputusin dia mungkin sakit hati. Yoi. Enggak. Dan si yang mutusin ini, yang bilang putus ini juga mungkin sebelumnya sakit hati, makanya dia bilang putus. Jadi sebenarnya sama aja. Sama-sama sakit ya, Tapi kadang-kadang ada yang begini loh. Jadi dia ambil keputusan itu, oke, kita putus gitu. Kita putus tanpa alasan yang jelas ya. Kadang-kadang suka ada yang gitu kan, tanpa alasan yang jelas. Tapi setelah proses putus itu dilewati kan, banyak juga malah mereka yang diputusin duluan itu mereka yang lebih cepat move on dibanding kita yang mutusin gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Itu problematika yang belum terpecahkan saat ini gitu. Kenapa kayak gitu? Padahal kita yang mengambil keputusan itu, tapi justru pasangan kita yang lebih dulu move on gitu. Kita belum ya. Itu dia menurut gua ini sama halnya tadi yang gua bahas sama si Aji. Ini masalah lo tuh ketika memutuskan itu terlalu emosional. Jadi tidak memakai akal sehat yang
banyak di otak lu gitu. Jadi paling cuma 0, berapa persen gitu ya. Jadi So, memang kapasitas otak lu segitu. iya. Udah gitu kapasitas otak lu cuma 0,2 lagi kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh jadi yang menyebabkan akhirnya menyesal ketika lo udah mulai sadar. Nah, biasanya kan cowok nih yang mutusin ya, Iya, kebanyakan cowok yang mutusin karena cowok tuh menurut cowok tuh gua tuh masih panjang hidup gue, masih banyak memilih. Waduh, masih banyak ikan-ikan di luar yang belum gue coba. Mantap. Masih banyak ikan-ikan yang belum gue bakar gitu. Iya. Yang udah gue pancing banyak tinggal gue olah. Gitu kan maksudnya kan. Ya. Nah, tapi iya, jadi biasanya nih yang terjadi di lapangan adalah dia tuh pasti move on-nya ternyata cepat. Maksudnya dia putus ya kan karena dia mutusin nih, dia yang gue senang happy yeay gitu kan, tapi nanti sebulan 2 bulan di 3 bulan mulai kerasa. Justru terbalik ya keadaannya, justru terbalik. Nah, tapi itu tipikal ya Pak ya. Biasanya cowok-cowok tuh memang gitu. Ya, Nyesalnya terlambat gitu. Sebenarnya benar. teman gue punya cerita ya masalah itu sama teman gue. Jadi teman gue pacaran nih ya sama satu cewek, tapi itu selingkuhannya dia. Selingkuhannya dia. Akhirnya dia bilang lah, udahlah kita stop lah di sini gitu, nggak usah sambung lagi, hubungan kita ini salah. Coba kan dia untuk tegas kan Jadi gitu. dia membuat hukum sendiri ya, Iya. seakan-akan ya dia menentukan salah dan benarnya itu sendiri. Wah, Iya gitu. gokil. Karena gue udah terlanjur nih punya komitmen sama yang pacar gue sekarang. Dia bilang gue nggak bisa ngelanjutin sama lu, hubungan kita salah, stop gitu kan. Stop, udah gitu si selingkuhannya nggak terima gitu kan, selingkuhannya nggak terima, masih tuh sampai ngirimin foto Pak, sampai yang serem-serem gitu Pak. Ini tangan di baret-baret Pak, Wah, men. pakai silet kan ya. Nggak sehat. Gitu ya. Kamu mau aku kayak gini? Wah, pokoknya drama banget lah gue. Gue dengernya sekali. Edan. Wah, Edan gitu kan. Pakai apa sih namanya, pakai silet gitu kan. Iya, Kamu betul. mau aku kayak gini aku jadinya kalau misalnya kamu tuh ninggalin aku. Wow. Gila nggak? Dia habis nonton ini kan Iwan Bopeng. Iya, Wan Bopeng. Ini kejadiannya udah lama Pak, si Iwan Bopeng booming. Pak, ya. Cowoknya Iwan Bopeng, Ceweknya Iwan Bopeng. Selingkuhannya Iwan Bopeng. Pada gitu, ya udah tuh setelah melalui maju mundur lah ya kan, putusin nggak tega, balik lagi ya segala macam kayak gitu. Terus sampai akhirnya dia benar-benar tegas gitu. Semuanya ya kayak tadi itu di blok kan. Di blok, semua telepon nggak bisa dihubungin, SMS nggak bisa diangkat, BBM, pokoknya semuanya di blok gitu sama dia. Terus tiba-tiba mereka ketemu Pak di satu pertandingan basket gitu. Ketemu, ceweknya kita ngobrol dulu. Mewek ceweknya. Drama Aku ya. tuh masih sayang sama kamu ya. Segala macam kan. Terus sampai akhirnya cowoknya bilang gini, suatu saat nanti lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah melakukan ini sama lo. Dia bilang gitu. Gue bukan orang yang baik buat lo. Dia bilang gitu. Coba lo cari orang yang bisa menjadikan lo nomor 1. Semuanya nomor 1. Ya karena lo layak di situ. Lo bilang ya lo suruh orang move on ya, tapi lo puji dia kayak gitu kan berat gitu buat dianya. Cowok gitu emang kan. gitu sih. Ya biasa lah ya. tapi Gue bilang lu juga komplak sih gitu, gue bilang gitu. Nah sampai akhirnya setelah kejadian itu udah tuh lost contact kan, dia sama selingkuhannya lost contact. Tapi sampai sekarang jadinya dia yang ngejar-ngejar si selingkuhannya ini. Untuk apa? Untuk minta maaf. Maaf kalau gue dulu pernah segitu kasarnya sama lu. Maaf kalau dulu gue pernah ngebiarin lu, nyuekin lu segitunya gitu. Yang ya mungkin ini tuh buat rasa sakit ke elunya tuh banyak banget gitu. Jadi waktu si mantannya ini di chat gitu, mantannya cuma bilang iya udah nggak apa-apa kok, gue udah lupa. Wow. sakit. Itulah. Gitu kan, disitulah nah, di titiknya. situ dia nyari terus gitu sampai 6 bulan kemudian, gue kemarin coba lagi cari si cewek itu, dia bilang gitu, terus kata gue bilang gitu kan, dia bilang ya itu gue bilang kalau gue punya salah sama lo di masa lalu yang itu menyakitkan banget buat lo, tolong maafin gue, tapi sekarang kita temenan lah yuk gitu kan. Gitu. Dia bilang ya udah kita temenan, kata ceweknya itu bilang gitu. Terus dia bilang ya kalau misalnya kita temenan ya lu berlakulah seperti teman, dia bilang gitu. Jangan gua tanya lu cuma jawab doang, dia bilang gitu. Loh ya nggak bisa dong, kalau misalnya lu sekarang bukan siapa-siapa gua, kenapa lu sekarang mengatur harus gimana gua bertindak gitu kan. Jadi serba salah ya. Iya, sampai akhirnya ya udah itu bertahun-tahun loh dia nyari cewek itu, minta maaf gitu kan, dapat respon yang kayak gitu, ya udah dia back up, terus dia datang lagi ke cewek itu. Dia penyesalan itu bertahun-tahun Pak. Nah itu tuh makanya banyak cowok-cowok sekarang tuh yang kadang-kadang suka ya seperti itulah, maksudnya menentukan hukum sendiri gitu mereka. Dia bisa menentukan bahwa ini salah dan bahwa ini benar gitu. Kadang-kadang kalau gua sih untuk mengambil sebuah keputusan tuh pasti gue pikir dulu. Gokil. Gue pikir
Jadi kayak misalnya gue pengen memutuskan hubungan dengan cewek gue. Itu gue mikir dulu, kalau misalnya suatu saat nanti cewek gue ketemu cowok yang nggak seperti gue, entah itu kasar mulut, entah itu kasar tangan, kan kasihan gitu, ya kan? Kalau ketemunya sama cowok yang seperti gue, nggak masalah deh gitu. Atau yang lebih baik malah justru lebih bagus. Kadang-kadang gue ngerasa bagaimana kalau nanti cewek gue ini melakukan hal sama seperti apa yang gue lakuin sama dia gitu. Itu yang bikin gue terkadang takut gitu untuk ninggalin dia. Iya gak sih? Iya gak sih? Jadi tipikal inilah ya Pak ya, tipikal setia. Ya, jadi gue kadang-kadang kalau gue pengen ninggalin dia tuh gue pikir nanti kalau dia ngelakuin hal yang sama. Iya sih, gue juga sih. Iya kan? Tapi tunggu dulu. Tapi gue nggak sama sih ceritanya sama yang di bawah tadi. Waduh. Kayaknya di sini tuh orangnya bener banget gitu ya. Kalau lu pada friends kadang-kadang cerita ya di bawah, memang it's a different story, totally different. Ini adalah aslinya kita. Kalau di bawah tuh cuma kebutuhan show aja. Iya, kebutuhan peran ya. Kebutuhan peran. Kebutuhan peran. Ya seperti itu. Main aktor di situ. Ya, kadang-kadang gue berpikir teman-teman gue yang cewek-cewek kadang-kadang kan cowok kan kalau misalnya lagi ngumpul gitu kayaknya jadi sebuah kompetisi gitu. Siapa yang paling bad boy di situ? Ya nggak? Jadi banyak cerita-cerita yang terluapkan. Padahal dalam diri kita nih kita nggak seneng melakukan itu. Cuman keadaan yang terpaksa gitu. Tapi enakan bergaul sama gitu. kayak gitu yang gue bilang kemarin kan. Enakan bergaul sebenarnya sama cowok gitu kan. Karena mereka tuh apa ya, kelihatannya nakal tapi tidak gitu. Nah, kalau teman-teman gue yang cewek-cewek gue nggak pernah melakukan hal itu kan. Tapi terus cowoknya mantannya cerita gitu kan apa aja yang mereka udah pernah lakukan. Kadang-kadang emang cewek seperti itu. Iya benar-benar kenapa gitu. Tanya mereka ya, jangan tanya gue ya. Ini bukan bro and sis ya, bukan. Jadi kita jangan memperdebatkan itu. Salah ya. Ya oke. Ya pokoknya jadi jangan sampai lu udah mutusin tapi akhirnya lo menyesal sendiri. Jadi lebih baik difikirkan dulu ya. Pikirkan dulu sebelum memutuskan itu, tapi ketika emang udah itu putusannya bulat ya udah jangan sampai ada penyesalan di akhir. Gokil. Sukron tuh gak biasanya kayak gini friends. Cuma di pembenturan dong tiba-tiba Sukron tuh kayak switch gitu. Gue mau pakai baju gue lagi gitu. Karena kadang-kadang keputusan putus itu diambil itu kayak misalnya gue bilang gue putus nih, gue pengen putus sama lo gitu. Terus si cewek ini bilang nggak bisa begitu dong gitu ya. Lo nggak bisa mutusin gue gitu aja. Itu kayak gue yang memutuskan dia tuh kayak tertutup pemikiran gue ya kan, tertutup telinga gue buat dengerin apa kata dia. Kadang-kadang itu salah juga. Jadi seharusnya kita dengerin dulu apa sih maunya dia nih. Nah, makanya tadi gitu. gue bilang kalau ini kan jadi kita banyakin ngomong putusnya ya, ya karena mungkin awalnya dari situ. Awalnya move on dari putus itu. Dari putus itu. Jadi ada kata move on. Tapi menurut gue gitu. Jadi dari putusnya aja dulu harus memulai komitmen kan itu kan. Nih gini. Mulai komitmen mana ketika lo baru jadian itu kan harus ada kesepakatan kedua belah pihak dong. Nggak mungkin lo aku suka sama dia, dia pacar gue tahu. Gitu. Ya, gue nggak ngerasa bodoh. Tapi yang jelas kan gue suka sama lo gitu. Nah, yang putus tuh menurut gue harus kayak gitu juga. Kalau kayak gitu bahaya Pak, pertumbuhan penduduk bisa lebih tambah meledak. Oh iya benar-benar. Kenapa? Bahaya, karena hanya satu aja yang mau bisa jadi. Bisa jadi. Bahaya. Bahaya. Enggak, maksud gue iya makanya putus pun harusnya gitu. Kalau yang satunya nggak mau ya dipikirin dulu gitu. Jadi minta kesepakatan dari kedua belah pihak ini ya. Jadi gue mau jadi sebab muhasababnya harus di apa sih sebab iya benar ya? Iya benar. Sebab musabab Pak. Sebab musababnya ya. Bener ya gue itu ya. Jadi harus jelas Bu. Boleh misalkan dikasih 10 faktor kenapa lo putus gitu. Dirinci jadi sampai benar-benar dipresentasiin dibuat PowerPoint-nya. Nih gue punya 10 faktor kenapa gue mutusin lo. Oh kalau gitu gue juga punya 10 faktor untuk lo tuh bertahan sama gue gitu. Akhirnya sering itu. Jadi akhirnya belum sering bisa. kan, belum jadi bisa harus putus. di apa namanya kalau di sidang tuh berarti masih ditunda ya sidangnya. Ditunda lagi gitu kan. Jadi untuk beberapa kali lagi sampai benar-benar bisa diputuskan. Kalau menurut gue harus ada ini yang pacaran nih harus benar-benar ada hal baru lagi. Jadi ketika putus tuh harus ada orang ketiga yang menentukan bisa putus atau enggak. Kayak mediasi. Kayak ada hakimnya gitu. Harus ada hakimnya ya. Jadi nggak bisa di apa namanya kedua belah pihak yang di salah satu pihak yang menentukan, harus kedua belah pihak. Karena kalau salah satu pihak itu
kasihan, akan ada satu yang nggak bisa move on benar, pasti. benar. Entah yang mutusin, entah yang diputusin gitu. Iya. Karena nggak mungkin dua-duanya nggak bisa move on. Kalau yang nggak bisa move on ya balikan aja. Iya. Ya kan, ribet. Tapi kadang-kadang gengsi itu mengalahkan Oh, iya segalanya. sih, gengsi sih, ada gengsi pasti ada di tengah-tengah itu ya. Gengsi di tengah-tengah itu ada. Ya buat beberapa orang lah ya, buat beberapa orang. Ada orang yang nggak punya gengsi gitu kan, ada yang nggak tahu malu gitu, ada. Ada ya. Ya buat beberapa orang mah ada lah. Iya. Tapi nanti kita break sebentar. Kita tunggu cerita-cerita dari friends listener. Habis ini gue akan balik dan gue akan ngomongin masalah apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk seseorang itu bisa move on, Pak. Oh, yang paling dibutuhkan. Iya, sebenarnya cuman ada satu Tadi kan dari banyak udah teorinya tuh. Iya. Sekarang kita kasih solusi ya? solusinya Tipsnya lah. ya? Tips-tipsnya lah intinya ya. Yoi. Dan Nah, jangan lupa cerita. Jangan coba cerita nih, udah mulai boleh cerita nih ya Boleh tentang cerita. masalah-masalah kamu di WhatsApp di 0853 966 1948. Oke. Wah, gila nih yang bisa move. www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Oke, balik lagi ke program Problem Torrent pada tengah malam ini. Tengah malam ya. Kita hari ini membahas tentang Definisi move on. iya, Ya, tentang move on lah tentang pokoknya. move on lah pokoknya ya. Semua yang berkaitan dengan move on. Kita bahas pada malam ini. Nah, seperti yang tadi gue bilang, gue akan memberikan apa namanya? Pertanyaan ya. Gue akan memberikan satu alasan kenapa sih orang itu tuh susah buat move on. Oh ya benar. Nah, dari yang apa sih namanya? Yang udah gue temuin gitu ya, teman-teman gue yang curhat segala macam gitu-gitu. Sebenarnya hanya satu yang mereka perlukan untuk mereka bisa move on, Ji. Apa tuh? Closure. Wow. Hanya itu. Closure, Pak. Closure. Iya. Lagunya The Chainsmokers, Pak. Chainsmokers. Nah, tadi kan gue bilang kan, gue akan memberikan satu hal yang apa namanya yang dicari sama orang Ya, ketika move on. iya dia sulit move on gitu. Nah, yang gue temukan itu adalah ya itu dia tadi yang gue bilang closure. Karena banyak banget gitu ya case-case saat kita putus ya gitu. Kenapa? Kita udah nggak cocok. Itu tuh jarang banget bisa diterima sama orang. Iya, gitu. jelas. Orang itu banyak yang masanya. Terus karena kita nggak cocok, lu nggak pengen berjuang. Terus karena gue kurang ini, lu nggak mau lagi sama gue. Segitu jeleknya kah buat gue buat lu gitu. Kebanyakan orang tuh nggak nemu itunya, nggak nemu penjelasan secara rinci yang kayak tadi kita bilang itu kan Pak. Tuh. 10 faktor gue nggak mau sama lu gitu kan. Dipresentasiin, dibuat PowerPoint gitu kan, pakai proyektor gitu tuh. Banyak banget yang belum nemu itu sebenarnya. Sesi tanya jawab. Iya. Iya, Terus ada coffee breaknya juga ya. Ya makanya gimana caranya biar kita tuh terbuka juga sama pemikiran pasangan kita. Jadi kita nggak boleh ngambil satu keputusan yang tanpa disetujui sama dia gitu. Jadi kalau misalnya kita ngambil keputusan ini, terus pasangan kita masih belum siap untuk menerima keputusan kita itu, ya kita harus terbuka juga, nggak bisa tertutup sama pemikiran dia. Itu seperti tadi yang lo bilang 10 faktor ini gue harus ninggalin lo. Terus yang pasangan kita bilang ini 10 faktor kenapa lo harus bertahan sama gue. Sampai ketemu di mana ini 10 faktor kenapa gue harus ninggalin lo. Dan ini adalah 10 faktor di mana memang itu adalah alasan kenapa gue ninggalin lo gitu. Nah, itu sih. Jadi teman gue tuh ceritanya dia diputusin nih sama mantannya kan. Diputusin, dia galau banget gitu. Dia galaunya karena bagi dia, bagi teman gue ini, dia tuh udah melakukan semuanya buat si cowok ini gitu kan. Berusaha untuk menjadi pacar yang sebaik-baiknya deh gitu. Sebisa-bisanya gue jadi pacar yang baik gitu kan. Semuanya dia lakuin gitu. Mulai dari materi, pokoknya semuanya deh ya. Semuanya tuh dia berikan. Semua dia berikan gitu kan. Apa ya? Ya pokoknya itulah ya, udah sama-sama gede kan ya Pak. Ini yang diberikan. Itulah makanya kenapa cinta itu dibilang buta ya. Iya. Makanya cinta itu didefinisikan bahwa cinta itu buta karena cinta ya begitu bisa membuat
seorang wanita aja bisa sampai hilaf gitu memberikan segalanya ya. Bukan Kayaknya hilaf bukan- sih sebenarnya. bukan- ya, bukan Walaupun hilaf sih, Pak. dengan kesadaran penuh ya. Ya, Walaupun kadang-kadang ya. dengan kesadaran penuh Paling dia. biasanya nyalahin situasi, Pak. Iya, Suasana. kadang- Iya, suasana gitu. Kadang-kadang anak zaman sekarang kan apa hujan sedikit tuh langsung seakan-akan menjadi seorang penyair ya. Suka kebawa Seakan-akan suasana, ya. seakan menjadi seorang penyair, menggerakkan jarinya untuk menghubungi wanita-wanita di sana di luar sana gitu. Jadi ya tolonglah. Nah, kayak gitu. Tolong apa sih? Ya, Jadi gue pengen nih gue tapi ntar diserang Sharon. Tapi menurut gue tadi ya kan dia dia beri segalanya sih itu tuh udah sebuah satu cerita. Jadi jangan ketika lo udah mentamatkan cerita lo, Oke. lo ngungkit-ngungkit cerita yang udah. Nah, Tanpa lo melupakan cerita-cerita yang lain, ngerti gak sih? Ah. Itu udah satu paduan cerita. Sampai lo mengerahkan semuanya, Ya, itu satu oke, paduan cerita oke, itu. oke, Jadi oke. jangan sampai lo bilang ketika lo udah tamatin gitu ya, udah tamat lah nih buku hubungannya ya. ini. Lo cuma ngambil satu cerita, ngelupain cerita yang lain. Kayak tadi kan, itulah cowok bakal ngomong, ih kok jadi kayak gue doang yang salah ya gitu. Iya, benar. Oke. Iya benar. Oke. Benar. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang cewek tuh suka bilang, "Lu gila ya mau ninggalin gua. Semua udah gua kasih gitu buat lo. Terus lu mau ninggalin gua," kata bilang. Coba deh lu pikir. Gue kayak cowok tuh kayak seakan-akan pada saat itu cuman gue yang mau gitu ya kan sih. Pada saat itu seakan-akan gue yang mau. Padahal ya kita dengan kesadaran Kita penuh tuh- loh. Kita tuh Gitu. kayak lu pesan barang nih, ya kan? Terus tahu-tahu misalkan lu abang-abang JNE lah. Ya, Pak. Ini semua udah gua kasih ke lu. Iya. Tapi lu lupa yang minta ngirimin siapa? Iya, benar. Gue setuju nih soal Sukrani. Ya, gokil. Iya, jadi ya udahlah Iya, gitu maksudnya. jadi- Itu maksud gue jangan suka Diperbesar ya masalah perbesar yang seperti kayak gitu. itu ya. Itunya tuh gue kadang Kadang suka yang aduh, gila. Ngapain sih nih ngebahas yang ini gitu. Iya. Jadi Oh, pernah digituin juga? enggak, gue ngebayangin aja. Tapi ya Lalu ke gap nih. Jadi terbawa suasana dari backsound kita yang sungguh indah ini. abis gue paling males men kalau udah kayak dia cuma ngasih ini apa namanya suka diungkit-ungkit, ngasih kado baju. Iya. Udah kau kasih semuanya, aku kasih kado baju segala macam. Oh itu ya. Oh, Gitu. iya, iya. Jadi menurut gua nggak usah diungkit, tapi kan karena gua ulang tahun lo yang ngasih ya udah gua terima. Iya. Iya benar. Kita mah cowok terima aja, Iya, terimaan. coba. Terima loh. Coba. Iya. Apa yang dikasih kita terima. Apa yang dikasih kita terima ya. Gak Nggak mungkin lah ya kita dikasih. ketolak ya. Iya. Enggak lah, tapi Kita kebanyakan dikasih. case lo juga kadang minta kan. Oh Nah. enggak. Gimana sih? Ya kita tahu. Terkadang gue Ya minta kan? enggak sih Gua kalau sih nggak mau kejebak lagi aja. Nah, ya ngebahas itu ya gitu Iya. kan. Ya udahlah singkat cerita dia udah gitu kan, udah bilang kasih semua dan segala macam gitu. Oke. Sampai akhirnya cowoknya minta putus juga dengan alasan jadi si cowok ini tuh dulu waktu teman gua masih baru ya, masih PDKT gini ya. Rambut kamu tuh aku tuh suka deh sama kamu. Kamu tuh kalau kamu tuh selalu rapi gitu. Terus kamu tuh selalu nyisir rambut kamu tuh rapi gitu. Aku tuh suka sama cewek-cewek kayak gitu. Terus kamu tuh mungil-mungil lucu gimana gitu ya. Begitu udah pacaran Kron, ngapain sih ke kampus aja pakai kemeja terus? Bawa-bawa sisir mulu. Kamu tuh pendek tau nggak? Nah dari situ dia gitu ya, teman gue ini yang merasa dia sudah memberikan semuanya itu, maksudnya udah berusaha jadi pacar yang baik lah gitu kan. Dia butuh apa dikasih gitu, diperhatiin, udah makan apa belum, pokoknya dia berusaha semampunya dia lah untuk jadi pacar tuh yang ideal menurut dia gitu kan. Sampai akhirnya dia diputusin juga. Terus dia nanya ke gue, Ren, emang gue jelek banget ya sebagai human being gitu. Maksudnya gue udah segitu baiknya aja sama orang, gue masih diputusin gitu loh. Walaupun sekarang nih ceritanya dia udah punya pacar baru ya. Dia udah punya pacar baru yang udah lebih baik lah. Aduh jauh lebih barusan baik gue gitu pengen kan. nanya tuh nomornya ya kan. Udah punya pacar baru gitu. Terus dia bilang, sekarang sih gue udah gak galauin dia. Dia bilang gitu. Oke. Cuman yang gue masih pertanyakan yaitu kenapa bagi dia semua yang gue kasih itu kayak gak ada arti, sehingga dengan gampangnya dia pengen mutusin gue. Terus gue bilang, ya itu kenapa lu berasa lu masih belum bisa move on dan kadang suka stalkerin dia, suka mikirin dia gitu, karena lu belum menemukan jawaban yang pasti. Kenapa sih lu ditinggalin gitu? Iya sih. Closure-nya itu belum ada. Iya. Oh, jadi balik lagi seperti kata lo tadi ya, Iya. yang Nah, dibutuhkan itu adalah closure. Ya makanya jadi tuh sebenarnya gini, kadang orang kan hanya melihatnya ke luar aja gitu, tanpa terkadang melihat ke dalamnya gitu, ke dalam dirinya. Gitu. Dalam dirinya. Oke. Makanya menurut gua
ya seenggaknya ketika lo mau lihat keluar ya lo lihat dalam dulu lah gitu. Ketika mau lihat pemandangan indah di luar ya pasti lo lihat pemandangan yang di dalam dulu. Iya benar. Gitu. Jadi kalau menurut lo belum melihat ke dalam sih ya jangan lihat keluar dulu. Ketika lo nggak nemuin jawaban lo sendiri, ketika lo nanya sama diri lo sendiri, ya lo nggak akan dapat jawaban dari orang lain. Gitu. Ketika lo udah sadar, kayaknya lo nggak perlu nanya ke orang lain, lo udah sadar, lo udah tahu deh apa jawabannya. Gokil. Gitu. Itu lebih baik dibanding lo cuma menyalahkan orang lain karena banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Enggak nih dia nih, ini bukan gua gitu. Ini gara-gara dia nih, bukan gara-gara gua. Nah, Ini semua salah dia. iya, ada. Ini gue tuh Gak kayak gini sebenarnya gue bukan tipe kayak Ini kenapa jadi sinetron Ali di stasiun TV sih? banyak kan gitu. Nah, tapi kan sekarang posisinya tuh mungkin banyak ya di luar sana atau friends listener yang ngedengerin kita terus dia masih ngerasa yang kayak gitu tuh, gitu kan. Walaupun kita udah kadang kita bilang apa yang kayak lu bilang tadi gitu. Coba deh lu lihat ke dalam dulu gitu. Kadang kalau misalnya mereka nggak ketemu terus gimana gitu. Nah, yang gue jawab sama teman gue kemarin adalah gue bilang seandainya pun ya, Ji, gue bilang seandainya pun lu ketemu dia gitu, lu bisa ngobrol sama dia, lu bisa dapat penjelasan itu sama dia, Nah, gitu. itu dia. Apakah penjelasan itu kemudian akan cukup buat Bisa lu? lo terima gitu Iya, kan. Nah, itu dan dia. bisa lu terima gitu. Misal dia bilang, iya lu terlalu baik, gua nggak suka cewek yang kasih gua tuh segampang itu. Nah, kalau dia jawab kayak gitu, apakah lu terima dan itu cukup buat lu? Nah, gitu. sebenarnya tuh orang-orang yang nyari jawaban itu sebenarnya adalah cuma pengen denger jawaban sesuai yang dia mau gitu. Kayak gue tuh nggak mau dapet jawaban ini gitu. Ya udah lu tahu jawabannya buat lo sendiri ya udah. Anggap aja itu jawabannya gitu. Jadi gimana caranya sih bisa jadi clear semuanya dengan cara yang gimana pun itu ya udah jadi selesai aja gitu. Jadi jangan sampai lo nuntut orang buat kayak gini sedangkan orang itu ya memang gak kayak gitu. Gimana sih maksudnya? Nih, misalkan lo nuntut gue tuh pengen dia jawabnya tuh karena gue tuh yang dia tuh nggak pantas buat gue, jangan dia bilang gue yang nggak pantas buat dia gitu. Padahal ya aslinya nggak kayak gitu, masa lo harus ngomong kayak gitu kan? Enggak lah. Berarti kan kayak pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan nih dalam hatinya para cewek-cewek itu kan berarti masih belum ketemu closernya kan, benar kata lo tadi. nemu Balik closernya, lagi. Iya, gue setuju sih untuk misalnya apa yang dibutuhin sama mereka-mereka yang ingin move on, ya temuin dulu closernya itu seperti apa gitu. Bener juga. Jangan maksa closernya itu di orang lain deh. Kalau gue Iya. sih gitu, maksud gue. Bener. Sebisa mungkin dari lo aja, ngapain? Ya, karena untuk nanya ke orang, karena kalau maksudnya lu menitik beratkan closure itu harus datang dari orang lain, belum tentu itu tadi, belum tentu lu merasa cukup dengan penjelasan yang sudah dia kasih. Iya, Karena lo punya jawaban Balik sendiri. lagi ke diri kita sendiri masing-masing. Canggih Ya Mutu nih ya pembahasan malam kita ini ya. Malam ini belum. Ya, biasanya beres ghost room kan gitu lah pembahasannya. Kalau yang hari ini ya lumayan lah ya. Oke, kalau begitu ya. Terus kalau dari Sukron gimana dong? Kalau kayak gitu, apa sih yang dibutuhin sama orang untuk move on nih misalnya? Satu hal aja. Dibutuhin orang ini udah tadi jawabannya sama lah. Sama ya. Apalagi, Closure ya. iya. Kejelasan lah ya. Kejelasan aja gitu. Jadi Kejelasan. ketika lo udah punya jawabannya, ya udah. Tapi yang jelas menurut gue tambahannya adalah nggak mesti penjelasan itu dari orang lain. Lo yang kalau gue sih menurut gue mending kita introspeksi, mulai lagi yang baru, selesai gitu. Kalau emang lo nggak bisa balikan lagi gitu, daripada lo maksain terus lo nanyain kenapa biar aku tuh bisa belajar nanti di pasangan aku selanjutnya. Nyah. Kalau lo dari sini Renyah, aja, gurih-gurihnya. kalau dari sini lo aja nggak bisa belajar, gimana di selanjutnya? Gokil ya. Gimana Ji? Iya sih. Oh. Gue setuju sih. Tetap harus ada kejelasannya, itu yang paling penting. Iya. Jadi nggak mau menimbulkan pertanyaan yang masih menjadi misteri di kehidupan selanjutnya gitu. Iya. Emang sih gue ada lah beberapa yang ini kenapa nih begini gitu. Maksudnya nggak tahu jawabannya, tapi gue akhirnya membuat jawaban sendiri aja. Oh, ini pasti karena ini, udahlah gitu. Jadi udah clear. Seperti lagunya Ahmad Dhani ya. Mungkin duri yang telah tertancap akan menjadi sebuah luka
untuk kedewasaan kita gitu. Ada gak sih lagu Ahmad Dhani yang kayak gitu? Aduh, sih, Ji. Aduh. Aduh, kayaknya salah cari guest announcer nih ya. Allahu Akbar. Aduh. Kayak pokoknya Duri yang pernah tertancap gitu, mendewasakan aku dan kamu gitu. Anak dewa. Iya. Kalau kita kan Ahmad Ben, men, anak Ahmad Ben loh, itu masih zaman dulu banget loh. gokil. Ahmad Pantesan Ben. kita have no idea, Pak. iya, karena Kita memang, anak zaman sekarang. dia calon ini kepala pemimpin dia. Lu daerah mana? Bah? Daerah mana? Oh, Bekasi gue. Iya. Bekasi. Maklum lah. Tapi kalah loh calon goyang itu. itu. Calon goyang itu kalah. Ngebahas itu. Aduh. Oh, intinya itu salah satunya lagu Dewa sama lagu The Rain kali ya. Ya. Nah, sekarang nih gue mau bacain tentang ini, apa namanya? Kan tadi kan cara ya. Oke. Nah, sekarang kita ngulik dulu nih, kenapa sih orang susah move on? Oh ya, benar Gitu ya. Harusnya itu dulu sih. Harus itu dulu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti kan lu udah tahu jawabannya nih. Iya. Ya. Dan ketika gue bacain penyebab yang susah move on ini, ya seenggaknya lo akhirnya tahu ya lo nggak harus nggak harus susah move on ketika gue bacain penyebabnya ini. Akhirnya lo tahu, oh gue nih kalau gue kayak gini nih berarti gue bakal susah move on ya. Iya, gitu. benar banget. Nah, ada 3 hal aja yang kita akan bahas. Yang pertama adalah kita tuh sering yang namanya terlalu melebih-lebihkan mantan. Nah, itu. Iya nggak? Iya itu. Itu adalah salah satu faktor. Jadi kayaknya tuh kita tuh melebihkan kayaknya kenangan kita, kenangan gua sama salah satu mantan nih misalnya, itu kayaknya berarti banget. Itu tuh salah ya berarti ya. Itu tuh kayaknya salah banget Iya. gitu ya. Nggak ngomong sini, kalau nggak usah ngomong. Terus? Ya yang kedua adalah apa? Ya, jadi kita bahas ini dulu satu-satu. Jadi mantan tuh suka dilebih-lebihkan itu tuh kayak apa sih? Itu yang salah satunya penyebabnya susah move on. Yang tadi lo bilang kan. Yang kan tadi kita sempat bahas bahwa yaudahlah cewek di luar sana banyak. Tapi kalau orang-orang yang punya punya penyebab gagal move on yang satu ini, dia suka pasti ngejawabnya adalah iya memang banyak cewek di luar sana, tapi tuh gak ada cewek yang kayak mantan gue. Iya itu yang menjadi salah satu tembok penghalang. Bener. Ketika lo mau melangkah lagi ke depan. Itu bahaya banget, men. Suka. Jadi ketika lo terlalu membanggakan mantan lo akan menjelek-jelekan cewek lain. Nah, itu. Cewek itu mah kurang cantik, kurang baik, kurang pas di tangan. Ada yang kurang pas di tangan, men. Ya, suka pegangan tangan gitu. Jadi, ada yang tangannya terlalu gede. Jadi tangannya terlalu gede ya. Jadi, kadang-kadang itu jadi tembok penghalang untuk lo melangkah ke depan. Benar. Gitu. Jadi jangan sampai hal-hal kayak gini nih ada dalam diri lo nih, teman-teman. Jadi nggak mungkin kok nggak ada cewek dan nggak mungkin ada cewek yang sempurna lah ya. Iya. Pasti semua punya kekurangan. Benar. Jadi kalau lo menganggap mantan lo tuh seakan-akan sempurna sekali gitu ya, seakan-akan nggak ada cewek lain yang seperti dia, sehingga lo membanggakan dia, itu yang membuat lo jadi gagal move on. Jangan sampai itu kejadian sama lo semua. Jadi Kurang satu ya. apaan sih? Yang ada di situ Apaan tuh? dilarang mengingat mantan. Iya. Jarang mengingat. Tapi ini masalahnya kita sedang membahas Iya. soal move on. Move on. Dan yang namanya Iya, makanya harus move on. Ini kita mencari cara untuk Ini mau ngapain sih nih anak? Ya. sorry friend listener Ya, semua. sorry nih. Emang nih siapa sih? Udah director kita ya. Jadi tadi tuh gue lupa kan mau ngomong apa. Jadi itu gini, maksud gue adalah caranya supaya lo nggak melebih-lebihkan mantan. Iya. Kan suka gitu ya. Tadi kita udah nih supaya nggak lupa nih. Jadi kayak suka ngebanggain, iya tapi tuh mantan gue tuh beda, dia tuh baik, dia nggak kayak cewek yang kayak misalnya jelekin gebetannya nggak kayak dia nih, nggak kayak cowok ini, nggak kayak cewek ini nih. Mantan gue tuh baik orangnya, bersih gini-gini. Iya. Nah, pokoknya ngelebih-lebihin mantan. Sekarang dipikirin di benak lo nih, ya semua. Kalau emang dia sebaik itu, dia nggak bakal ninggalin lo. Nah, itu benar. Lo pasti langsung iya deh. Iya benar juga ya. Benar juga ya, kalau dia sesempurna itu, dia nggak mungkin ninggalin lo dan membuat luka di dalam hati lo tuh. Bener.
nggak ada yang nggak terobati gitu ya kan. Atau ya kalau lo bilang lo tetap yang enggak ini karena salah gue, lo pikirnya gini aja. Oh ya udah, itu emang cewek emang baik sempurna gitu kan. Tapi yang nggak pantas buat lo. Nah, ya benar. Jahat banget ya. Iya jadi kayak gitu. Mikirnya ke situ aja. Iya. Nah itu akhirnya penyebab itu akan hilang ya. Tuh, penyebab itu salah satu cara. pertama Ada salah satu cara lagi untuk lo nih biar nggak terlalu membangga-banggakan mantan lo ya. Jadi lo harusnya perluas pergaulan lo. Kalau lo cowok ya lo kenal dengan berbagai macam tipe cewek gitu ya. Kalau lo cewek ya lo kenal dengan berbagai macam tipe cowok. Jadi nggak ada salah satu cowok yang spesifik dia sempurna gitu. Iya. Yang menurut lo dia sempurna nggak ada. Karena pergaulan lo kurang luas ya. Karena pergaulan lo kurang luas. Lo kurang banyak kenal cewek, lo kurang banyak kenal cowok ya seperti itulah. Yes. Jadi seakan-akan ya dia doang yang paling sempurna dalam hidup gue. Gak ada cowok yang kayak dia gitu. Gak ada cewek yang kayak dia. Men itu bullshit banget gila. Nah, jadi caranya adalah ya udah yang pertama sadar diri gitu kan, dan jangan terlalu lebih-lebihkan mantan. Caranya itu ya kalau emang dia terlalu baik ngapain dia ninggalin lo, atau kalau emang dia baik banget lo sadar bahwa ya lo baru mikir ya berarti tuh cewek emang gak pantas buat lo gitu. Ngapain lo sosok ngebaik-baikin dia, ngelebih-lebihin dia di depan orang lain. Nah itu udah closer tuh ya, udah case close ya. Jadi yang selanjutnya adalah yang sering gak bisa move on karena kenangan dari mantan. Nah, itu seperti yang kita udah bahas di awal tadi ya. Kenangan dari mantan. Nah, kenangan dari mantan nih bukan cuma apa nih? Gue mengerti. Bukan cuma berubah benda aja, yes. Oh, yes. Ya, bener banget. Melainkan ya enggak maksudnya bisa tempat. Ya. Kayak lo lagu lo ngelewatin gajlugan yang parah gitu ya, jalanan yang rusak tiba-tiba lo inget mantan. Iya. Atau kalau misalnya di jalan sini kemarin mantan pernah rem mendadak gitu ya. Atau misalnya kayak lo ketemu polisi tidur yang dari kayu kan suka bunyi itu tak 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 tak. Terus mantan lo suka nambahin biar enak dikasih bass. Jadi dem tak 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 dem tak 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 dem. Oh, absurd ya pacarannya dulu ya. Aduh, mantannya musisi kayaknya. Iya, gitu. Drummer. Iya. Atau melihat apa namanya? Ngelihat yang jaga malam tuh kayak orang-orang yang pos ronda suka ingat mantan. Soalnya dulu mungkin pas pacaran ke gap digebukin mantan sama warga, terus ngelihat orang-orang yang suka ngentong-ngentongin tiang listrik tuh baper ingat mantan. Aduh katanya. Gue dulu pernah tuh dipukul kayak gitu tuh. Ketong-ketong gitu katanya gue pernah ke gap ya. Jadi tolong lah. Bapak inget gak sih Pak dulu aku pernah dipukulin sama bapak gitu. Oh sekarang mana pacar kamu? Itu udah enggak Pak. Nah itu tuh hal-hal kayak gitu tuh yang bisa susah move on. Oh bisa ya Pak ya. Kenangan dari mantan ya. Ya karena kenangan bukan benar kata lo, bukan berupa barang doang ya kan. Bisa jadi suatu tempat, bisa juga sentuhan. Lagu, sentuhan juga bisa. Iya benar loh. Aduh di bagian mana Pak? Gak gini. Loh, aduh kayaknya leher gue iya di pijat kan. Makanya gue tanya bagian mana Pak? Leher belakang. Oke. Jangan ke depan ya. Bisa jadi jempol, kaki, terkilir gitu. Iya, jempol. Waktu gue terkilir pacar gue yang ngelurusin gitu. Bisa jadi. Ya, gitu. Jadi sentuhan fisik juga bisa ya. Bisa. Jadi ya yang paling gampang kan benda lah ya. Iya. Ngilangin atau benda virtual kan, ya, secara virtual ya banyak ya kayak foto atau virtual, video. Ya itu gampang lah apalagi kalau zaman-zaman depan nanti ada VR ya mungkin ya. Untuk memorinya tuh VR gitu. Itu lebih ini lagi kayak tapi kalau barang atau sebuah bentuk yang virtual itu maksud gue gampang lah untuk dihilangkan ya, di delete atau gimana itu gampang banget. Tapi coba yang bentuknya tuh lebih dari itu, gitu momen. Momen di mana lo dan dia itu hujan. Sekarang musim hujan. Kadang-kadang tuh cowok suka jadi penyair tiba-tiba ketika datang hujan. Gitu ya, seakan-akan kayak apa kau ingat hujan ini? Apa kau ingat gitu ya. Hujan ini membawa kenangan bersamamu, gitu-gitu. Mungkin aku sukanya gerimis. Gue sukanya kau ingat badai ini. Kau lihat hujan di luar sana sayang. Betapa banyak
mereka. Seperti aku, seperti rasa cintaku. Udah, pada kamu. geli. Ada gitu ya cewek-cewek zaman sekarang. Aduh kakaknya kamu romantis banget. Nah, Masih ada kan? padahal sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Iya. Ya, yang ada cewek apaan sih lo gitu. Apaan sih? Apaan sih? Mau ingat ketika hujan, tiba-tiba aku dari belakang membuka jaketku dan menutupi atas kepalamu. Aduh. Lalu kita menyeberang jalan. Nyebrang jalan terus kecipratan. Terus akhirnya Aku membersihkan baju topmu. osismus. Oke, cerita-cerita itu ya. Cerita apa Pak? Ya cerita-cerita zaman ya dulu gitu ada ya. Oh, Back to cerita zaman- 90s. cerita Jadi zaman cerita-cerita dulu. orang tua dulu tuh kan gitu kalau Cerita lain pacaran. kan banyak tuh Pak di internet tuh Pak. Cerita-cerita kita juga Pak. Enggak lah. Oh enggak. Nah, jadi Kirain. caranya adalah lo menutup itu ya. Maksudnya ini case kedua kan. Ya. Yaitu apa namanya? Benda-benda atau kenangan atau apapun itu yang menjadi kenangan dari mantan lah pokoknya. Iya. Nah, itu Berarti- caranya adalah Berarti itu Gimana? salah satu cara dong ya Pak. Berarti apa namanya yang selama ini banyak dilakukan sama orang putus barang mantan dibuang. itu gitu ya. salah satu Itu cara. It's okay, nggak apa-apa. Kalau emang nggak dipakai lagi Atau Kalau misalnya dikasih iPhone 7 gitu jangan dibuang lah ya. Kalau memang nggak mau kan Jual aja, aja, jual. kirim ke Friends Kirim ke Radio Friends di Radio. Jalan Ki Ageng Pamahan nomor 48 bisa. atau kayak misalnya tempat banyak yang penuh kenangan gitu ya. bakar. Jangan men, jangan. Oke, Atau oke. lo milih untuk tidak melewati situ walaupun jaraknya 20 km ya. Untuk muternya 20 km, tapi lo harus lakuin itu men. Biar lo nggak keinget itu adalah sebuah langkah untuk lo maju ke depan. Kalau yang gitu tuh parah berarti kalau misalnya apa tiba-tiba orang Akut kayak gitu banget, misalnya dia nonton gitu kan apa hobi nonton sama pacarnya satu bioskop Jakarta dikelilingin semua tiketnya ada. Iya. Nah, itu nanti kalau ganti pacar susah nggak akan Iya. mau nonton Gue nggak mau nonton di sini ah. Aku pernah kesini Iya, kecuali ada mall yang baru yang buka. Ya benar. Itu adalah salah satu cara ya. Itu adalah salah satu cara. Salah satu cara. Oke, jadi case close juga ya. Jadi buang-buang kenangan mantan kalau lo suatu tempat yang nggak usah lewat situ. Iya, nggak usah lewat situ lah. Kalau sentuhan gimana nih? Kalau sentuhan ya. Aduh, kalau sentuhan Lu cari sentuhan remake lain lah. Itu dia. Udah, case close. itu jawaban. baru. Jawaban. Dari sentuhan lain. Cari sentuhan lain. Cari Oh, sentuhan. kalau bisa juga kalau memang mau cepet di remake aja Pak Oh, sentuhannya. di-remake sentuhannya. sendiri maksudnya. Waduh gimana caranya? Ya kan misalnya pegangan tangan gitu pegang aja tangan lu. Ya Tangan ampun. kiri lu Oh, pegang tangan kanan emang lu. kadang-kadang ada yang kayak gitu. Iya. Ada ya, kayak gitu. Sayang, aku pegang paha kamu ya. Oh, enggak boleh. Oh, ya udah aku pegang sendiri aja gitu. Pegang dia lu sendiri gitu. Sayang rambut kamu bagus, kamu minum sampo ya? Ya. Kalau emang nggak ada yang bisa nyentuh lo gitu kan, tenang. Apa? Ada sukron di Bukan. sini. Sekarang tuh banyak jasanya. Pijit ya, tukang Aduh, pijit ya. cari aja ya Pak ya. Tukang pijit. www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Dan kita masuk ke, sebenarnya ini udah masuk sesi curhat sih dari tadi. Iya. Jadi silakan yang mau curhat, kirim curhatan kamu di WhatsApp di 0853 9666 1948. Yes, gua Sukron dan Aji akan mencoba membantu kamu dengan kesotoyan kita berdua ya. Dengan kesotoyan ya. Coba gue pindah tempat di situ. Ya, pindah biar lu bisa baca juga nih. Ada yang curhat dari Sidik, dia mau curhat sebentar katanya. Ya nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa. Lama juga nggak apa-apa. Sekalian nanya juga sih sebenarnya, kali aja bisa cepat move on. Asik. Mau curhat dikit nih. Aku baru putus sama cewek aku, dia mutusin. Aku lagi. Dia mutusin karena Cowok loh ini. katanya terlalu baik dan nerima aja sih guanya gitu ya. Karena kalau emang dia udah nggak cocok ya udah. Gue pun gue walaupun putus tapi kita masih sering WhatsApp atau telepon. Gue tuh mikirnya kita no hard feeling, jadi bisa berteman. 2 hari setelah putus, teman gue ngajak ngumpul-ngumpul nih. Nah pas ngumpul-ngumpul, itu teman gue bilang sebenarnya dia sempat ngelihat cewek gue jalan sama cowok lain bahkan sebelum kita putus. Waduh. Waduh. Dari situ gue ngerasa bego, sakit hati,
Tapi gue emang dasarnya nggak bisa marah sama orang. Gue nggak benci sama mantan gue, padahal gue udah sakit hati banget. Dan lucunya lagi, mantan gue ini masih nelponin gue. Sampai-sampai gue clash sama cowoknya yang sekarang, dikiranya gue godain ceweknya. Waduh, Ini jadi salah satu problematika ya. Terus gue jadi bingung sendiri kata dia. Gue yang diselingkuhin, tapi gue yang dikira penggoda. Dari situ gue narik kesimpulan. Nah gue nanya nih, emang jadi orang baik salah ya? Maaf curhatnya kepanjangan katanya. Lucu Sih, tapi kita bukan menertawakan di Iya. atas rasa sakit Enggak lo lah, nih, tapi, Sidik. tapi lo harus bisa merubah sudut pandang lo. Cerita ini tuh lucu gitu. Jangan dilihat dari sedihnya aja gitu. Tapi kalau komentarin tuh lucu. Dan lo ini adalah salah satu contoh cowok yang mampu Benar. untuk menahan segala emosi. Bener, bagus. Lo wah kayaknya lo Gila, lo punya jiwa yang sangat Heroik tuh. heroik sekali. Ya. Superman digituin juga Superman, pasti dia. iya. Wah. Superman juga akhirnya keluarnya pagi kalau dengar cerita lo kayak begini. Kalau Spiderman diginiin sama ceweknya, gue rasa Spiderman udah nggak mau lagi keluar. Dia pasti milih jadi kupu-kupu. Iya. Jauh ya dari laba-laba ke Iya, kupu-kupu. jadi lemes gitu. Ya dia request ungu aja yang demi waktu. Wah. Kirim salam ya buat yang di studio semua. Makasih Sidik. Keren ya. Jadi gimana? Kalau menurut gue ya bagus lah. Kenapa? Jadi emang sih ini nih ya. Jadi jadi orang baik tuh emang kadang suka kayak apa ya? Kayak salah gitu. Kayak kok gue baik tuh selalu dijahatin sih. Nah gitu. itu kadang-kadang Itu emang udah sudah wayahnya lah ya wayahnya, maksudnya. sudah kodratnya begitu. Jadi ya itu adalah sebuah cobaan bagi orang-orang yang baik gitu, bagi orang-orang yang sabar, nerima segala sesuatu yang emang pahit gitu kan, tapi ya adanya begitu mau gimana gitu. Jadi Tapi terkadang cewek ini suka kadang-kadang ngelihat cowok-cowok yang baik kayak gini suka ngeselin juga ya, Iya. memanfaatkan keadaan itu ya. benar-benar Jadi kayak katanya ceweknya juga masih menghubungi dia kan via Iya, masih WhatsApp, nelponin. masih nelpon, dan malah si cowoknya mikir kalau si dia ini yang gangguin ceweknya. Wah gila. Maksud gua si cewek ini kayak nyari aman di dalam hidupnya loh. Iya. Jadi ketika nanti ada masalah juga sama si cowoknya yang sekarang, dia bisa kapan aja gitu. Karena lo welcome aja gitu sama dia. Tapi nggak masalah sih lo welcome sama dia. Tapi kalau untuk suatu saat nanti ada masalah dengan cowoknya, lo harus tertutup. Oh lo udah jahat banget sama gua udah gitu maksud gua. Gitu ya. benar. Jadi gini aja sih, maksudnya lu juga jangan mau manfaatin tadi, jangan mudah karena lu kan bilang bahasanya tuh lu ya mudah dibego-begoin, mudah dicurangin atau gimana. Padahal lu nggak bego ya, jelas lu tuh orang yang berlapang pinter. dada ya. Iya. Jadi gimana ya menurut gua orang diselingkuhin tuh ya dia nggak bego enggak gitu. Ya pasangan lu aja yang jahat ya. Ya cewek lu misalkan nih si Sidik, cewek lu aja yang jahat sama lu gitu, yang dan mereka dan cewek lo bego banget ninggalin lo gitu. Jadi yang bego tuh sebenarnya cewek lo bukan lo nya gitu. Jadi jangan sampai ngerasa itu. Dan kalau nggak tahu bersyukur gini loh, maksudnya lo nggak tahu bahwa cewek lo selingkuh terus putus. Nah, itu udah bagus daripada bagus, iya. lu masih jadian, nyata dia selingkuh lu dan nggak tahu. lo taunya pas setelah putus kan, lo enak, taunya justru justru malah enak malah kayak gitu. Justru enak. Jadi ya misalkan nanti lo diomelin sama cowok mantan lo itu ya lo bilang aja ke cowoknya, Iya. Gitu. sorry ya, Sorry ya. cewek lo toh. Emang gue cowok apapun gitu. Udah Lo gue nggak tahu kan cewek lo itu kan? ya. gitu ya bahasanya. Dulu iya. Lu nggak tahu kan dulu tuh cewek lo tuh Kalau ngomongin cewek lo ya, udah pernah Iya. Udah pernah apa? udah pernah makan bareng. Iya. Udah pernah bobo bareng. Ya bobo doang loh bobo. Iya, bobo. jadi dia gua bobo. ngucapin selamat tidur, iya aku juga tidur. Iya, Akhirnya itu kita kadang bareng. Iya, bareng itu Tidur. bobonya ya. Iya. Iya. Gitu.
ya makan bareng, makannya pas pagi-pagi sarapan gitu. Pagi-pagi bareng. Pagi-pagi sarapan bareng itu kadang-kadang Iya. Konotasinya kenapa ya? Iya, Padahal sarapan iya. bareng kan enggak. Iya. Iya, gitu. Kadang kamu udah pernah sarapan bareng ya sama dia? Gitu. Iya. itu malah pertanyaan yang lebih bahaya daripada bahaya. lo udah pernah bobo bareng ya sama dia. Iya, Enggak. aduh. Karena bobo bareng bisa lo di Bisa rumah, di dia rumah, di di rumah. rumah. Tapi kalau sarapan bareng tuh men, itu pagi-pagi men jam 6. Jam 6. Aduh. Itu yang bahaya. Iya. Itu harus dicurigakan. Harus dicurigakan. Ya, ketika ada seorang siapa namanya? Sepasang orang yang pacaran itu, sepasang orang yang pacaran. Gimana itu enggak enak ya? Gimana? Pokoknya sepasang kekasih lah. ya sepasang kekasih itu mengupdate status bahwa dia lagi sarapan. Nah, Itulah yang itu bukan yang- bahaya sih. Iya. Itu fine-fine aja buat Fine-fine mereka. aja sih, iya. Tapi itu akan menjadi bahan yang balik lagi ke tadi. Iya. Kayak pada saat putus nanti ceweknya akan bilang, "Lo tuh udah semuanya gua kasih buat lo masih kayak gini." Gitu. Kita udah pernah sarapan bareng ya. Tapi lu masih aja gitu. Iya. Gila, lo pikir gua sarapan bareng untuk siapa? Iya. Ya itu bagus tuh. Jadi jangan sampai hal-hal kayak gitu tuh diungkit-ungkit lagi ya. Kayak, kamu nggak inget dulu kita sarapan bareng siapa yang bayarin? Gitu. Kamu mau enak aja. Tapi emang enak loh sayang mie gorengnya gitu. Iya. Tapi aku nggak mau sama anak-anak kecil itu berisik. Misalkan ya kan nanti di lagi sarapan banyak anak kecil gitu minta-minta gimana. Emang kan kadang nggak mau. Ya gitu-gitu. Jadi menurut gue jadi orang baik tuh ya baiklah, bagus udah tahu udah kata baik ya udah baik Itu lah. baik lah. Iya, Segala nggak ada- sesuatu yang dimulai nggak dengan bakal kebaikan ya pasti diakhiri dengan kebaikan. Dan kalau misalnya lo dijahatin, pastinya masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang bakal lo terima gitu. Yes, bener banget. Jadi nggak usah lah menyesali yang sudah-sudah gitu. Nah, ya memang sih menyesali yang kesananya sih emang kayak dulu dia kayaknya nggak mau nih gini-gini. Kok sekarang Ini gue dipancing dulu ya. Gue dipancing untuk membahas sebuah hal yang tabu untuk diperbincangkan. Ya tapi itu kadang-kadang jadi sebuah penyesalan ya Bener deh. buat sebuah cowok ya. Ini Kadang-kadang ya. gitu. Kadang kan banyak ya meme di Twitter juga yang ih mantan tuh lebih cantik ya maksudnya ini cewek lebih cantik ketika jadi mantan Iya, gitu. benar. Pacar gue lebih cantik ketika jadi mantan gitu. Iya benar. Nah, itu mah masih mending. Batuk loh gue. Iya juga sih ya. Iya yang Kadang-kadang- lebih parah tuh iya. ketika lo masih temenan di sosial media gitu kan, terus itu jadi mantan lo, ngeliat status dia, Dan dia sarapan bareng men. dan dia check in di satu tempat. Itu men yang lebih lebih menyakitkan lah ya. Iya. Jadi ketika waktu dia sama lo boro-boro sarapan bareng ya. Iya. Boro-boro sarapan bareng. Enggak lah, ini tuh buat calon aku nanti. Iya. Dan dia kita kayak Iya. pengen nanya ke dia gitu yang, ini yakin calon lo? Kalau lo nggak yakin, lo juga harus segitu ke gua. Liar. Kadang-kadang kan suka kayak gitu ya, kayak gitu. Ya. Tapi aku nggak mau kasih yang ini ya. Iya. Ini buat calon aku nanti katanya. Udah sampai sini aja ya. Iya, udah sampai sini aja. Jangan lebih ya. Ya, tapi setelah beberapa bulan ke depan dia punya pacar baru Iya, nih, lo punya pacar baru. Dan lo lihat updatean dia, ya dia sarapan bareng gitu men. Aduh. Dan lo lihat muka cowoknya tuh kayak muka cowok tuh Kayak lapar begitu. kayak apa ya? Kayak muka cowoknya tuh kayak menggambarkan apa yang lo nggak bisa dapetin dulu. Sambil nyop sambil. Mana lo? Lo lihat nih. Lo salah ngolahnya. Itu pasti sih. Emang kalau sampai di titik itu sih kayaknya lo bakalan ini sih. Itu men sakit. Bakalan sakit sih. Ya nggak apa-apa lah. Itu menjadi penyesalan lo aja. Jahat tuh orang ya. Jahat sekali itu si Dik ya, pacar ya mantan lo itu ya. Kayak wajahnya kayak menggambarkan
gue dapetin apa yang nggak bisa lo dapet gitu kan. Ya. Apa sih? Dan ceweknya tuh happy seakan-akan dia adalah calonnya gitu. Iya. Seakan-akan dia adalah yang seseorang yang berhak untuk mendapatkan yang lo nggak bisa dapat waktu itu, men. Ini cuma kayak lu punya modal yang sama gitu. Lo punya modal sama. Lu punya karir yang bagus, lu punya peralatan yang bagus, tapi kenapa yang nyampe puncak dia doang? Ini nih bukan masalah orang yang gimana nih, tapi cuma masalah gimana caranya lu bisa dengan modal segitu bisa sampai puncak. Lo sama nih makan nasi sama ya kan, bawa bekal sama. Bawa bekal sama. Tapi kenapa dia yang ada di puncak itu? Wah. Iya, dan lo hanya ngeliatin dia pas di atas gitu. Pas di atas dia ngibar bendera. Foto-foto sama tanda-tanda di puncak gitu. Sedangkan lo cuma ngeliatin gitu kan. Dan lo harus memulai dari awal lagi dengan seseorang yang berbeda, ya kan? Dan nggak nutup kemungkinan juga lo akan diperlakukan seperti itu. Ini ketika lo jalan udah sampai pertengahan sampai kaki gunung, lo berhenti di situ lagi. Pas lo berhenti di situ lagi, gue tahu nih pasti habis ini ada yang sampai puncak lagi nih. Ya, makanya gimana caranya susah payah tuh perjuangan tuh. Bener, jadi dia cuma kayak ngibar-ngibar bendera ya dengan dibilang ini perjuangan gue lebih. Iya, lebih karena mungkin dia lebih berjuang daripada lo gitu. Itu aja. Jadi jangan terlalu menyesal. Walaupun kadang-kadang lo suka menyesal kayak, ih gila ya, dia kok mau sama dia. Iya. Padahal gantengan gue gitu. Iya, kadang lebih sakit lagi gitu ya. Kadang-kadang muka si pacarnya yang sekarang tuh kadang-kadang wah. Kadang-kadang gitulah men. Iya. Kayak supir truk ayam. Banyak juga kejadian kayak gitu. Iya. Tuh kok dia bisa sampai puncak ya? Padahal dia tasnya tuh konsina gue tuh duter gitu. Mungkin equipment dia lebih canggih gitu. Iya, mungkin dia latihannya lebih banyak, jam terbangnya. Lo tuh baru 2 sampai 3 kali kali. Dia udah puluhan kali. Sabar aja sih ya. Sabar ya. Aduh, jadi sana dihina-hina dia. Sidik ya. Aduh. Tapi itu caranya adalah dengan dia dikasih ini aja kali ya, waktu yang bisa membuat si Sidik ini belajar. Iya benar. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi mulu sama pasangan lo nanti gitu. Pastiin lo bener nggak pernah apa nih nggak pernah apa nih. Ya maksudnya takutnya kan gitu. Lebih pahit lagi kan gitu. Iya lebih pahit lagi gitu. Lebih pahit lagi ketika enggak, aku tuh belum pernah. Iya. Terus tahu-tahu lu putus gitu kan, terus mantannya lo ini nih, mesti mantan lo pacar ini, terus tahu-tahu nyamperin lu. Ah, lo enggak? Gue iya tahu. Iya. Terus dia sama siapa kalau bukan lo? Berarti bukan lo dong. Ya ampun, sakitnya kan double. Itu sakitnya lebih. Itu lebih parah itu. Lebih parah lagi itu, lu kayak udah baru sampai kaki gunung lu tuh kepleset. Jatuh. Kepala lo kebentur batu ya kan, batunya benturin kepala lu lagi. Sedih lah. Tapi itu bisa lah melalui itu semua mungkin dengan requestan lagu dia kali ya. Kita puterin. Setelah ini kita kasih kesimpulan apa yang akhir acara Problem Toren ya malam ini. Luar biasa sekali pembahasannya tentang move on padahal ya. Iya, tentang move on padahal ya. Tapi kayaknya kita ya nggak apa-apa lah keluar. Tapi di segmen terakhir ini kita bakal bahas kesimpulannya. Kesimpulannya ya, benar. Itu sebenarnya tadi juga kita uji coba ya, siapa tahu menjadi suatu program yang lebih mendidik lagi. Ya, pembahasan seperti itu kan, ya kan. Ya udah, jadi kesimpulannya adalah ya lo buat lo yang susah move on ngapain lagi pakai susah move on tinggal move on. Kalau emang nggak mau ya udah nggak usah dipermasalahkan. Yang jadi permasalahan adalah lo nggak bisa move on tapi lo mempersalahkan itu gitu. Nikmati aja ketika nggak bisa move on, nikmati. Lo nangis nikmati itu, lo sedih nikmati itu gitu kan. Itu akan menyita waktu lo banyak, tapi ya udah pilihan lo ya buat apa lo sesali gitu. Nah itu, dan sekali lagi yang namanya move on itu ya move. Ya lo berpindah. Bukan melupakan. Lo nggak harus melupakan gitu. Tapi perlahan pasti lo bisa kalau lo berpindah dari situ gitu, ya kan?
Jadi intinya move on itu berpindah, bukan melupakan forget on, bukan. Forget on. Ya. Jadi lu nggak apa-apa lo punya pasangan, tapi lo masih ingat mantan lo, Ini nggak masalah. masih ingat yang tadi tuh, ya kenangan-kenangan dari mantan lo, nggak apa-apa asal nggak ketahuan pacar lo. Iya. Iya dong. Iya benar Iya. juga, benar. Karena lo bisa pakai kenangan itu ke pacar lo yang sekarang. Iya benar banget. Kayak misalkan lo dulu, ini dulu nih sama mantan gua nih, gua makan bakso di sini. Di sini nih. Coba kita makan gua ya. sama ini. Iya, Diem aja diem gitu. aja. Gua dulu nih. Malam minggu nih. Iya. Di sini nih. Di sini nih gue nih waktu malam Dulu ini. nih gua ngomongnya pertama-tama begini nih. Dulu nih gue sama pacar gue waktu nggak tahu apa-apa kesini nih gitu. Iya. Sekarang kan udah tahu. Coba kesini lagi. Iya. Siapa tahu yang ini belum tahu. Iya. Nah, ketika udah sampai sana gitu kan, udah menyiapkan segalanya gitu kan. Nah, ini dulu gue ngawalin ngomongnya gimana nih? Dulu nih gue ngomonginnya gini nih. Tenang. Aku pasti tanggung jawab kok. Udah lah, gak usah Jamal. Oke, gue aja Aquari. Ya, dan wakilin saran juga di Bola Bentoran ya. Dengerin Bola Bentoran setiap Senin malam jam 10 sampai jam 1 ya. Oke, kita pamit. Selamat istirahat semuanya. Thank you yang udah WhatsApp. Bye.